Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan perjalanan Qin Mou ke dunia primordial Ibu Pertiwi dan bertemu dengan guru surgawi cendekiawan. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Qin Mou memeriksa cedera sakra Buddha untuknya, dan dia berkata sambil tersenyum, meskipun banyak tulang patah, guru surgawi seni bela diri memiliki kontrol yang sangat baik. Tidak ada satupun luka di tubuh Buddha yang luka berat, roh primordialmu tidak terluka. Buddha sakra menatapnya dengan ekspresi rumit. Dia mengira Qin Mou hanya bercanda. Dia tidak akan pernah berpikir jembatan ilahinya harta karun ilahi benar-benar hancur. Kami masih teman lama, lagi pula, dia tidak akan membunuhku. Di sisi lain, kamu. Dia menghela nafas. Jembatan ilahi Anda harta karun ilahi benar-benar dinonaktifkan, mulai hari ini dan seterusnya. Bajingan tua ini, menjadi begitu kejam. Bukankah dia tahu kamu adalah keturunan kaisar pendiri? Qin Mou bergerak di sekelilingnya, dan jari-jarinya mulai menari-nari, membentuk semua jenis penampakan seperti lotus, vas berharga, dewa, dan Buddha. Dia menggunakan seni ilahi penciptaan untuk memasang kembali tulang yang patah. Dia dan aku punya janji, dia akan melindungi kekaisaran perdamaian abadi, dan aku akan membuka kembali jembatan ilahi ini harta karun ilahi yang hancur. Dengan cara ini, saya benar-benar akan menyelesaikan masalah semua orang di dunia adu banteng, reruntuhan besar, dan kekaisaran perdamaian abadi. Saya hanya bercanda ketika saya mengatakan saya telah meninju Anda. Buddha sakra masih terus mengerutkan kening. Namun, itu terlalu banyak baginya untuk hanya menghancurkan jembatan ilahi Anda harta karun ilahi seperti ini. Buddha sakra berdiri dan menggerakkan tubuhnya. Dia menyadari bahwa luka-lukanya kurang lebih sembuh dan takjub. Berseru kagum pada dirinya sendiri, dia menggelengkan kepalanya. Kamu mirip dengan dia, kalian berdua orang gila. Kamu tidak hidup jika kamu tidak pernah menjadi gila. Dia mengungkapkan senyum dan bertanya, apa yang Anda rencanakan untuk dilakukan mulai hari ini dan seterusnya? Tatapan Qin Mou berkedip, dan dia bertanya sambil tersenyum, apakah Buddha tertarik melihat tempat Ibu Pertiwi? Ekspresi sakra Buddha sedikit berubah, dan dia tampaknya tidak mau. Qin Mou berkata sambil tersenyum, sebagai salah satu dari 4 raja surgawi besar saat itu, Anda melakukan kesalahan besar dan melarikan diri dari alam Buddha untuk menghindari pengejaran Dewa Merah. Jika Buddha bahkan tidak takut dengan Dewa Merah, bagaimana Anda bisa takut pada Ibu Pertiwi yang sudah mati? Aku tidak takut dengan Ibu Pertiwi, aku takut melibatkanmu. Buddha sakra menghela nafas. Ini benar-benar tidak baik bagimu untuk terlalu terlibat dengan sisa-sisa yang selamat dari Founding Emperor, itu terlalu berbahaya bagimu. Banyak kekuatan dari sisa-sisa yang selamat dari pendiri kaisar masih dipertahankan. Perdamaian abadi tidak ada di mata surga celestial luar angkasa, tetapi jika Anda menyertakan sisa-sisa yang selamat dari Founding Emperor, ini adalah sesuatu yang tidak dapat mereka abaikan. Guru ilahi Wotkutter adalah kepala dari 4 guru surgawi, tetapi ada juga hal-hal yang tidak dia ketahui. Sebagai contoh, membiarkan sisa-sisa yang selamat dari Founding Emperor membantu Eternal Peace secara bebas adalah langkah yang salah menurut saya. Qin Mu mendengarkan dengan tenang. Sakra Buddha menjelaskan, langit surga luar angkasa tidak takut akan perdamaian abadi, mereka takut akan kaisar pendiri, mereka takut terhadap desa Riang. Dengan menggunakan kekuatan era pendiri kaisar untuk membantu dalam kebangkitan perdamaian abadi, ini pasti akan membuat surga sel surya ekstrateritorial menargetkan perdamaian abadi. Kedamaian abadi adalah sesuatu yang bisa mereka abaikan, tetapi sekarang, mereka tidak punya pilihan selain untuk menjunjung tinggi mereka. Selain itu, dengan segel alam primordial terbuka kali ini, saya melihat masa depan yang lebih buruk di masa depan. Qin Mou melihatnya dan tetap diam. Dalam hal itu, apakah segel pada alam primordial dihapus karena kebetulan magnet muncul kembali melalui nenek Si, atau apakah itu sudah direncanakan? Qin Mou bergumam pada dirinya sendiri. Satu-satunya tempat yang tidak ada dalam jebakan ini adalah desa Riang. Qin Mou menarik napas panjang, dan tatapannya tumbuh lebih cerah dan lebih cerah. Selama desa Riang tidak ada dalam jebakan, langit seluar ekstrateritorial tidak akan bergerak. Mereka sedang menunggu waktu di mana mereka dapat menghilangkan masalah mereka selamanya. Ketika desa Riang memasuki jebakan ini, itulah saatnya. Desa Riang akan menjadi inti untuk menyalakan semua ini. Sebelum desa Riang memasuki medan pertempuran, langit seluar ekstrateritorial hanya akan membiarkan keempat era mengalami perselisihan internal sementara menunggu untuk menuai manfaatnya. Mata Qin Mou tumbuh lebih cerah dan lebih cerah. Ini adalah kesempatan untuk tumbuh. Ini adalah kesempatan yang jarang ditemui. Ini juga satu-satunya kelemahan dalam perangkap yang telah diletakkan orang itu. Fatih Dragon, saudaraku yang layak, ayo kita pergi. Qin Mou memanggil naga kilin dan Yang Mulia Yu. Yang Mulia Yu masih meminta makanan di desa, dan dia membawa mangkuk besar. Di dalam mangkuk ada nasi empuk dan harum, dan di atas nasi ada saus. Dia berjongkok di samping dinding dan makan dengan sekelompok penduduk desa.
Yang Mulia Yu buru-buru menelan makanan dan mengucapkan terima kasih kepada penduduk desa. Baru saat itulah dia memanggil kilin airnya untuk menyusul. Saudaraku, di mana kita akan meminta makanan sekarang? Tanya Yang Mulia Yu. Kim Mu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada penduduk desa dan berkata, kami akan pergi ke tempat Ibu Pertiwi untuk meminta makanan. Yang Mulia Yu sangat senang. Apa yang enak di sana? Setengah dewa dengan segala macam rasa. Kim Mu tertawa keras, dan dia menunggangi naga kilin untuk berlari ke kejauhan. Kilin air mendengar bahwa dia ingin bertemu Ibu Pertiwi, dan wajahnya berubah pucat. Namun, ia dengan cepat menyadari dan sangat gembira. Jika setengah dewa itu memakannya, aku tidak akan melanggar fakta hitung bumi kecil, aku akan dibebaskan. Dia berlari dengan cepat, dan sebuah sungai besar muncul di bawah kakinya. Dia melangkah di sungai besar dan melaju ke depan. Di sisi lain, di bawah kaki naga kilin ada gumpalan api kilin. Kekuatan ledakannya sangat mencengangkan, dan dia bahkan sedikit lebih cepat daripada kilin air. Pasti pelatihan petani tua selama beberapa hari ini. Kim Mu membuat kilin naga melambat sehingga dia bisa mengamati seni ilahi kilin air. Setelah beberapa saat, dia mengeluarkan beberapa ramuan obat dan membuat pil semangat sesuai dengan atribut ki vital kill air. Setelah pil terbentuk, Kim Mu membiarkan setengah dewa ini memiliki rasa. Bagaimana rasanya? Lezat. Kim Mu memikirkannya dan mengubah resep. Dia membuat tungku pil lain, dan air kilin mencicipi yang lain. Bahkan lebih lezat, Kim Mu memutuskan resep dan memberikannya kepada Yang Mulia Yu. Dia mengajarinya cara memperbaiki pil roh dan berkata, jika aku tidak berada di sampingmu, mulai hari ini dan seterusnya, kamu juga dapat memperbaiki pil rohmu sendiri sehingga dia tidak perlu kelaparan. Namun, jangan memberinya terlalu banyak, atau dia akan menjadi sangat gemuk. Ya, terutama gemuk. Ketika alam primordial menerobos meterai, perdamaian abadi juga terpengaruh. Gunung-gunung perdamaian abadi seperti kipas yang terbuka saat mereka menyebar. Metode transportasi sebelumnya dari kota-kota semuanya terputus. Masing-masing dan setiap kota berjarak 10.000 mil dari satu sama lain, dan ada banyak reruntuhan masa lalu yang diletakkan di mana-mana. Bahkan para dewa harus berhati-hati ketika berpindah dari satu kota ke kota lain. Majelis roh primordial juga dinonaktifkan untuk saat ini karena ada terlalu banyak bahaya di alam primordial. Banyak reruntuhan dipenuhi dengan sisa-sisa seni suci, dan jika seseorang tidak berhati-hati, mereka akan terluka oleh seni suci ini dan dihancurkan. Transportasi melalui darat hilang, transportasi melalui udara juga hilang, dan sekarang, bahkan majelis roh primordial tidak dapat digunakan lagi. Itu memang seperti apa yang diprediksi guru surgawi seni bela diri. Kontrol Kaisar Yanfeng atas kekaisaran telah jatuh ke titik beku. Ibu kota berada dalam kekacauan, dan Kaisar Yanfeng segera membuat keputusan dan memerintahkan para dewa perdamaian abadi untuk pergi ke semua kota utama untuk menstabilkan hati rakyat. Sementara itu, di ibu kota, seorang pria aneh berjubah hitam datang ke rumah Han Ruandi. Han Ruandi, elang di padang rumput. Anda yang telah menjadi dewa, apakah Anda benar-benar bersedia untuk terus menjadi subjek perdamaian abadi? Pria itu bertanya kepadanya. Han Ruandi menatap orang itu dan berkata, padang rumput sudah jatuh ke tangan kekaisaran perdamaian abadi. Saya juga kalah dari Imperial Preceptor, jadi saya bersedia tunduk padanya. Jika Imperial Preceptor tidak mati, aku tidak akan memberontak. Pria itu mengangkat jubahnya dan berkata sambil tersenyum, pengajar Imperial Perdamaian Abadi, sulit baginya untuk lolos dari kematian. Orang-orang di padang rumput bercampur darah antara dewa dan manusia, keturunan Mahakala. Kemampuan apa yang harus dimiliki Kaisar Yanfeng untuk menjadikan Anda subjeknya? Padang rumput adalah padang rumput Mahakala, dan sekarang alam primordial telah menembus segel, Mahakala pasti akan kembali, jadi mengapa Anda harus menjadi subjek? Bercita-cita ke puncak dunia, bercita-cita untuk Kaisar Tahta sudah dekat. Ruandi memandangi wajah orang itu dengan tak percaya, dan dia tercengang. Ketika dia melihat orang itu melepas jubahnya, matahari hitam terbit dari belakang kepalanya. Sementara itu, warna kulitnya adalah emas yang cemerlang. Dewa ini terkekeh dan berkata, Han Ruandi, apakah Anda akan tinggal dalam kedamaian abadi dan menjadi subjek, atau apakah Anda akan kembali ke padang rumput di mana Anda dapat melebarkan sayap dan bertarung dengan elang lain? Semangat Han Ruandi bangkit, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, istri dan anak-anak saya berada di ibu kota. Jika saya kembali untuk membangun kembali kekaisaran, mereka pasti akan dirugikan. Dewa matahari hitam itu terkekeh dan berkata, selama kamu masih hidup, tidakkah kamu akan memiliki banyak istri dan anak-anak? Jika Anda merindukan istri Anda akan kehilangan kesempatan ini. Han Ruandi akhirnya membuat keputusan, dan dia berkata dengan tegas, kalau begitu, mari kita segera meninggalkan ibu kota. Dewa matahari hitam itu menggunakan jubahnya untuk menutupi wajahnya, dan ketika mereka berjalan keluar dari rumah Han, mereka melihat seorang pemuda berjalan mendekat.
Pemuda itu melihat mereka berdua dan berhenti untuk melihat. Tiba-tiba, dia bertanya, "Ruandi, kamu mau kemana?" Di samping pemuda itu ada beberapa dewa dengan 3 kepala dan 6 tangan. Mereka semua memiliki aura yang sangat kuat. Ketika Han Ruandi melihat beberapa dewa itu, dia merasa takut dan tidak membohonginya. "Aku berencana untuk kembali ke padang rumput." Waktu padang rumput sudah lama berakhir. Pemuda itu berkata, "Sekarang dunia sedang berubah, setengah dewa ada di mana-mana. Ada semua jenis reruntuhan, semua jenis dewa yang sedang mengaduk. Anda tidak akan mencapai banyak hal bahkan jika Anda kembali ke padang rumput. Sebaliknya, Anda akan membawa bahaya kepada orang-orang di sana dan menyebabkan seluruh klan dimusnahkan. Anda memiliki rahmat melahirkan saya, itulah sebabnya saya memperingatkan Anda." Han Ruandi mencibir dan berkata, "Hampir semua orang di padang rumput diracun sampai mati oleh Anda saat itu, dan Anda masih punya wajah untuk mengatakan saya menempatkan orang-orang di padang rumput dalam bahaya? Kamu dan aku sudah lama memotong ikatan kami, jadi jika kamu masih mengakui ikatan darah kami, jangan hentikan aku." Pemuda itu mengerutkan kening dan pindah ke samping untuk membiarkannya pergi. "Jangan lupa, leluhur pertama yang menyelamatkan leluhur kita." Han Ruandi ragu-ragu sejenak, tetapi dia masih mengertakkan giginya untuk berjalan melewatinya. Dewa Matahari Hitam berbalik untuk melihat pemuda itu, dan dia bertanya dengan suara rendah, "Siapa itu?" "Saya melihat dia memiliki garis keturunan Mahakala juga. Grand Master Istana Emas Roland, dia merebut tubuh putra saya Pangongso, dan sekarang dia berada di alam jembatan ilahi." Han Ruandi berkata, "Meskipun kita memiliki hubungan darah dan dia dianggap anakku, dia sudah menyerahkan kepada korban yang selamat dari Crimson Light, dia tidak akan membantu saya. Mari kita pergi dengan cepat, ada banyak ahli di kota ini, dan ada beberapa dewa menakutkan yang berjaga di sini." Keduanya meninggalkan ibu kota dan langsung melonjak pergi. Pangongso dan para dewa berkepala 3 dan 6 bersenjata itu terus maju. Mereka datang ke kota kekaisaran di dalam ibu kota dan melihat harimau hitam yang gesit seperti kucing yang berlari di atap, dan di belakangnya ada rubah putih yang melompat dari istana ke istana saat dia mengikuti harimau hitam kecil. "Harimau senior, Nona Muda Ling." Pangongso berhenti dan bertanya, "Apakah Saint Woodcutter dan Master Qin ada di sekitar?" Harimau kecil yang seperti kucing hitam berhenti di langkahnya dan duduk di atas tembok istana. "Pangongso dan beberapa teman Dao dari Laut Selatan. Sekarang karena dunia dalam kekacauan, kalian tidak mengambil kesempatan untuk merebut beberapa wilayah ketika perdamaian abadi lemah?" Rubah putih juga berhenti dan berubah menjadi seorang gadis kecil yang berusia 7 hingga 8 tahun. Dia tidak bisa menyembunyikan 7 ekor yang ada di belakangnya. "Grandmaster, kamu biasanya berlari demi hidupmu ketika kamu bertemu Tuan Muda, mengapa kamu mengambil inisiatif untuk bertemu dengannya sekarang?" Pangongso berkata sambil tersenyum, "Perdamaian abadi tidak bisa bertahan untuk dirinya sendiri sekarang, dan ini juga situasi yang sama di Laut Selatan. Karena itu, Crimson Light Son of God telah memproyeksikan penampakannya. Dia meminta Saint Woodcutter dan Qin Mu pergi ke Laut Selatan untuk berbicara." Si rubah putih berkata, "Tuan Muda tidak ada di sana. Apakah Crimson Light Son of God memproyeksikan penampakannya, atau apakah tubuh aslinya turun?" "Grandmaster, kau bohong." Pangongso tersenyum tipis tetapi tidak membalasnya. Saint Woodcutter saat ini sedang membangun formasi teleportasi besar untuk menghubungkan semua bagian dunia dengan Imperial Preceptor dan Emperor Yanfeng. Tubuh harimau hitam kecil itu bergetar, dan dia berubah menjadi harimau hitam yang panjangnya 3 yard. "Ikuti aku." Gadis kecil itu melompat ke punggung harimau, dan harimau hitam itu melompat maju. Pangongso dan yang lainnya mengikuti mereka ke istana di mana harimau hitam berhenti. Mereka melihat banyak pengrajin membangun gerbang besar di bawah komando bisu. Penebang kayu, Imperial Preceptor, dan Kaisar juga terlibat dalam menghitung aljabar. Pangongso telah datang untuk berkunjung atas perintah Crimson Light Son of God. Pangongso dan para dewa itu membungkuk dan meluruskan punggung mereka setelah itu. Formasi teleportasi yang diletakkan di setiap kota memungkinkan tentara dan rakyat jelata untuk melakukan perjalanan antar kota. Namun, batu obat yang akan digunakan setiap hari akan tak terhitung jumlahnya, dan jika ada orang yang ingin memberontak, mereka hanya bisa menutup formasi teleportasi dan membuat Yang Mulia tak berdaya. Mengapa Yang Mulia melakukan sesuatu yang tidak akan berhasil? Kaisar Yanfeng menyeka keringat di wajahnya dan menatapnya. "Ide bagus apa yang dimiliki Grandmaster?" "Aku tidak punya, tapi Crimson Light Son of God memilikinya." Pangongso tersenyum dan berkata, "Son of God telah memproyeksikan penampakannya di Laut Selatan, semoga semua orang pergi untuk berbicara." Imperial Preceptor menyapu, dan dia bertanya, "Apakah Son of God benar-benar ingin mendapat untung dari kemalangan kita? Jika dia ingin melakukan itu, dia tidak akan hanya memproyeksikan penampakannya, tubuh sejatinya akan turun." Pangongso tertawa dan berkata, "Sekarang perdamaian abadi telah hancur,
Anda harus mengandalkan ras Dewa Cahaya Merah untuk bertahan hidup di dunia yang kacau ini. Ini bukan keuntungan dari kemalanganmu, itu hanya memanfaatkan peluang baru. Jika Son of God ingin berbicara, aku akan pergi dan berbicara dengannya. Tiba-tiba, suara yang dalam menggema dari langit. Semua orang mengangkat kepala dan melihat seekor sapi jantan tua yang membawa seorang petani tua turun dari langit. Saint Woodcutter terkejut dan senang. Dia akan mengatakan sesuatu ketika petani tua itu meliriknya dan mengepalkan tangannya. Saint Woodcutter segera tutup mulut. Petani tua itu melirik Grandmaster dan berkata, "Ayo pergi, kita akan menuju ke Laut Selatan dan bertemu Son of God ini." Pangongso bertanya sambil tersenyum, "Orang tua, bisakah kamu membuat keputusan?" Petani tua itu sangat marah, dan ledakan bisa terdengar keluar darinya. Mereka melihat embrio rohnya, 5 elemen, 6 arah, 7 bintang, makhluk surgawi, dan kehidupan dan kematian jembatan ilahi terbuka satu demi satu, dan hanya Divine Bridge Divine Treasurenya yang hilang. Di atas 6 harta ilahi ini, sebuah istana surga membubung tinggi, dan sebuah jalan menembus gerbang surgawi selatan. Melewati paviliun Giok dan Laut Giok, menyeberangi tahap eksekusi dewa, melewati ibu kota Giok, dan datang ke balai langit Numinos. Gerbang Numinos Sky Hall terbuka, dan roh purba bangkit dari tahta kaisar. Kekuatan surgawinya hadir di mana-mana ketika dia meraung. Anda bertanya apakah saya bisa membuat keputusan. Pangongso merasakan darahnya menjadi dingin, dan dia masuk ke jejak asap hitam. Dia melarikan diri keluar dari ibu kota dan hanya kembali setelah beberapa saat dengan tubuh menggigil. Dia membungkuk dan berkata dengan sopan, "Senior, tolong." Di biara petir besar, Rulai Maha dan para biarawan duduk dalam posisi lotus di puncak emas Gunung Meru. Dia tiba-tiba bangkit dan berkata, "Seorang Buddha telah datang, ikuti aku untuk menyambutnya." Para biku dengan tergesa-gesa pergi ke bawah gunung untuk melihat seorang Buddha muda berjalan dengan kaki telanjang. Rulai Ma menyapa, "Saya memberikan penghormatan kepada kakak Buddha Sakra." Biku itu juga menyambutnya. "Buddha, tidak perlu terlalu banyak formalitas dalam agama Buddha. Saat itu, saya juga Rulai dari biara petir besar, hanya menyapa saya seperti yang dilakukan saudara senior." Buddha Sakra meningkatkan Gunung Meru dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas. Dia melihat bahwa 20 langit agama Buddha dibangun melawan Gunung Meru, dan sekarang setelah ketinggian Gunung Meru tak terukur, langit-langit ini tinggi di atas dan tampaknya memiliki penghalang dunia mereka sendiri. Mereka tidak sepenuhnya terhubung ke alam primordial. Buddha tua masih tidak mau membiarkan alam Buddha memasuki dunia fana. Sayang sekali bahwa surga tidak bisa mentolerirnya. Buddha Sakra berkata, "Dunia akan berada dalam kekacauan, rencana apa yang dimiliki Rulai?" Rulai Ma berkata, "Jika kita bisa bertarung, kita bertarung. Jika kita tidak bisa, kita lari." Itu logikanya. Buddha Sakra menepukkan kedua telapak tangannya dan tersenyum. "Aku masih khawatir kamu akan siap mati bersama mereka. Sekarang saya mendengar ini, saya merasa nyaman." Saat dia berbicara, sinar dari 20 surga alam Buddha berputar-putar. Seorang lelaki seperti pagoda hitam dan seorang biku kecil datang turun dari langit. Kultivasi mereka sangat padat dan melampaui para biarawan. Mereka tidak lain adalah Iblis Ape Zankong dan Biksu Mingxin. "Rulai, kami telah menerima ajaran yang benar." Biksu Mingxin membungkuk. Buddha Sakra mengangkat kepalanya untuk melihat ke-20 surga, dan dia berbisik pelan, "Kalian telah kembali, yang berarti Buddha tua sudah bangun dan tahu apa yang terjadi di sini." Dia memiliki ekspresi muram. Ketika Buddha tua bangun, itu menunjukkan parahnya situasi. Sementara itu di alam Brahma, semua Buddha datang ke sini untuk bertemu dengan Brahma Buddha. Namun ketika mereka sampai di biara yang bobrok, mereka tidak dapat menemukan jejaknya sama sekali. Hanya seorang biksu Buddha kecil yang tertinggal. Biku kecil itu berkata, "Buddha tua pergi begitu dia bangun, dia berkata akan mencari teman." "Saudaraku, pil semangat ini rasanya cukup enak." Di alam primordial, Yang Mulia Yu mencicipi pil semangat yang telah dibuat Qin Mu untuk kilin air, dan rasanya sebenarnya cukup bagus juga, jadi dia makan beberapa lagi. Dia memuji, "Enak sekali." Qin Mu tertawa karena marah. "Bagaimana ini untuk kamu makan? Pil semangat ini adalah untuk setengah dewa untuk tumbuh. Meskipun konstitusi manusia juga bisa memakan pil semangat, itu akan menimbulkan ketidakseimbangan dalam atribut dalam tubuh seseorang, itu sangat berbahaya." Yang Mulia Yu buru-buru berhenti. Qin Mu menggelengkan kepalanya dan berpikir pada dirinya sendiri, Yang Mulia tidak bisa mengendalikan keinginannya sendiri, dia akan menjadi gemuk kecil cepat atau lambat. Yang Mulia Yu kecil berlemak yang duduk di atas kilin air berlemak besar. Dia mengajar Yang Mulia cara memperbaiki pil roh, dan Yang Mulia Yu belajar dengan sangat cepat. Namun, kontrol ki vitalnya tidak cukup, jadi dia meledakkan beberapa tungku, membakar dirinya dari ledakan. Qin Mu tampaknya tidak khawatir, karena dia juga meledak tungku yang tak terhitung jumlahnya ketika dia belajar cara memperbaiki pil dari tabib.
Setengah dewa yang tak terhitung jumlahnya datang bergegas dari semua bagian alam primordial, dan mereka semua menuju ke arah yang sama, dari mana pemanggilan Ibu Pertiwi datang. Ekspresi Qin Mou menjadi lebih suram dan semakin suram. Jumlah setengah dewa begitu tinggi sehingga jelas bahwa itu bukan hanya Ibu Pertiwi yang dikuburkan dan disegel saat itu dengan alam primordial Ibu Pertiwi. Era Kaisar Tinggi adalah salah satu era terpanjang selain era Dragon Han. Misteri era ini tidak kurang dari era Dragon Han. Akhirnya, mereka sampai di medan perang yang luas dan kuno. Sebelum Qin Mou bahkan bisa memeriksanya secara rinci, dia mendengar suara keledai datang dari belakang. Itu agak menusuk ke telinga. Masih ada setengah dewa keledai. Qin Mou tercengang, dan dia berbalik untuk melihat sumber suara. Dia melihat keledai berwarna hijau keabu-abuan dan bertelinga panjang membawa seorang cendekiawan muda ke sana sambil bergoyang-goyang. Sarjana muda itu tampak tenang dan agak riang. Dia berbaring di belakang keledai sambil memegang pancing dengan satu tangan. Di ujung tali pancing ada wortel yang tergantung di depan wajah keledai. Keledai itu menatap wortel dan tidak melihat jalan setapak di depan. Dia terus berjalan maju dengan satu kaki lebih tinggi dan satu kaki lebih rendah sambil mengeluarkan bunyi keras. Dia tidak puas karena tidak bisa makan wortel. 9 dari 10 penyakit di musim semi disebabkan oleh anggur, bahkan tidak ada 2 hari yang cerah dalam 3 bulan. Mengendarai keledai saat fajar di jalan yang harum, mendengarkan teriakan Orioles dari kedalaman pohon poplar hijau. Sarjana itu membacakan puisi sementara keledai itu bergoyang dari sisi ke sisi. Mereka melewati Qin Mou dan yang lainnya. Qin Mou memandang sarjana itu, dan dia melihat bahwa sarjana itu memiliki dahi yang anggun dan matanya seperti bintang. Dia mengeluarkan semangat heroik yang menekan, tetapi ada juga sedikit aura depresi. Saudara, Qin Mou menangkupkan tangannya dalam salam dan bertanya sambil tersenyum, boleh aku tahu kemana saudara pergi? Sarjana muda itu menghentikan keledainya dan melirik mereka. Dia memiliki ekspresi nakal ketika dia berkata, saya berencana untuk bergaul dengan mereka dan berkunjung ke pemilik tanah ini. Mengapa saudara berencana untuk pergi? Qin Mou berkata sambil tersenyum, kami berencana untuk berbaur dan melihat apa yang terjadi. Karena kita memiliki tujuan yang sama, mengapa kita tidak bepergian bersama? Sarjana muda itu merenung dan berkata kepada keledai, Lu Zeng, apakah boleh jika ada 2 kuali di pihak kita? Keledai itu melengkungkan bibirnya dan berkata, hui. Sarjana itu berkata sambil tersenyum, Karot bilang tidak apa-apa sehingga kita bisa bepergian bersama. Kuali, Qin Mu berhati-hati dan dia bertanya dengan rendah hati dan sopan, saudaraku, apa perbedaan antara kuali, wajan hitam, dan baskom kotoran? Sarjana muda itu tertawa puas. Tidak ada perbedaan. Qin Mou tertawa keras dan dia melihat ke arah medan perang kuno di depannya. Medan perang kuno ini sudah diselimuti kabut dan dia bisa melihat bangunan dan reruntuhan yang tersebar dengan mata telanjang. Ada tembok kota yang menjulang tinggi, istana-istana besar dan tinggi, serta lengkungan dan gerbang peringatan tinggi. Ada jejak setengah dewa di tanah dan dengan mengikuti jejak ini, mereka akan dapat menemukan Ibu Pertiwi. Naga kilin dan kilin air berjalan maju bersama keledai. Kilin air memandangi keledai dan memancarkan pandangan jijik. Ternak kecil ini benar-benar bodoh, dia hanya tahu bagaimana berjalan maju ketika wortel menggantung di depan mereka, tetapi dia tidak pernah tahu dia tidak akan pernah bisa makan wortel. Keledai itu meliriknya dan menunjukkan ekspresi jijik. Kilin air berpikir untuk dirinya sendiri. Aku sudah membuat fakta penghitungan bumi kecil sehingga aku tidak bisa makan Tuan Lan, namun, aku bisa makan keledai. Meskipun, penguasa kilin naga agak merepotkan. Dia dan cendekiawan itu rukun, jadi jika aku memakan keledai itu, dia kebanyakan akan mengubahku menjadi makan malam dengan kemarahannya. Qin Mou terus mengamati sarjana muda itu dan semakin dia melihat, semakin dia curiga. Namun, ketika tatapannya mendarat di dada cendekiawan, dia tidak bisa melihat tonjolan sehingga dia tidak bisa memastikan. Sarjana itu melihat tatapannya dan berkata sambil tersenyum, Lu Zeng, pemuda ini memiliki mata licik, dia bahkan melihat ke dada seorang pria. Wajah Qin Mou memerah dan keledai itu tertawa. Aang. Qin Mou menyelidiki dan bertanya, kakak, bagaimana saya memanggil Anda? Sarjana itu berkata sambil tersenyum, mengapa kita harus menjadi kenalan sebelum bertemu? Qin Mou Qin Fengjing, sudahkah saya menanyakan nama Anda? Jika belum, mengapa Anda bertanya kepada saya? Qin Mou bahkan lebih curiga. Kamu tahu namaku tapi aku tidak mengenalmu, bukankah itu sedikit tidak adil? Juga, bagaimana Anda tahu saya Qin Mou? Master Sekte Iblis Surgawi Qin Mu luar biasa dan multitalenta sehingga siapa yang tidak tahu tentang Anda? Sarjana itu berkata, adapun aku yang merupakan sosok kecil yang tidak dikenal, tentu saja, Master Sekte tidak tahu. Qin Mou tidak bisa meminta namanya jadi dia hanya bisa melihat keledai. Mengapa saudara Lu memanggil Lu Zeng? Sarjana itu berkata, dia adalah seekor keledai dan kata-katanya jahat. Dia suka berdebat dengan orang lain jadi saya memberinya kata Zeng.
Tatapan Qin Mou berkedip dan berkata, saya juga tahu seekor banteng bernama Niu Sanduo dan saya juga tahu seekor harimau yang saya sebut sebagai macan senior. Keledai itu meringkuk bibirnya dengan jijik. Hui, hui. Wajah Qin Mou berubah hitam dan dia berpikir untuk dirinya sendiri. Saya tidak mengerti apa yang dikatakan keledai ini, saya belum pernah belajar bahasa itu sehingga saya tidak tahu apa yang dia katakan. Namun, pasangan majikan dan pelayan ini tampak curiga, mungkinkah dia cendekiawan guru langit? Mereka berjalan ke medan perang berkabut ini dan ada sinar matahari di dalam kabut. Konstruksi juga tampak kuno dan mereka memiliki pola yang sangat aneh pada mereka. Qin Mou membuat kilin naga berhenti sementara dia memeriksa pola di dinding yang rusak ini. Dia kemudian mengambil sikat dan kertas untuk menggambar pola-pola ini. Sarjana itu memandangnya menggambar dan berkata sambil tersenyum, Master Sekte Qin benar-benar berbakat. Anda bahkan memiliki bakat luar biasa di jalur melukis dan kaligrafi. Wajah Qin Mu berubah sedikit merah dan dia berkata dengan rendah hati, saya tidak berani memuji diri sendiri di jalur melukis dan kaligrafi, saya paling banyak nomor 2 di dunia. Nomor 1 di dunia adalah kakek tuli saya. Dia telah memasuki jalan dalam lukisan dan kaligrafi, ada perbedaan antara dunia dalam dan dunia luar. Cendekia tercengang dan memuji, lukisan dan kaligrafinya telah mencapai bidang menciptakan sesuatu dari ketiadaan, dan bahkan memiliki perbedaan antara dalam dan luar, pencapaiannya memang tidak dangkal. Namun, menjadi nomor 1 di dunia masih bisa diperdebatkan dan bahkan nomor 2 Anda di dunia juga bisa diperdebatkan. Qin Mou bertanya sambil tersenyum, dalam hal ini, siapa yang nomor 1 di dunia? Cendekia berkata, saya juga telah mempelajari jalur melukis dan kaligrafi. Ketika mengembangkan jalur melukis dan kaligrafi ke dunia yang mendalam, itu adalah ciptaan. Penciptaan tidak lain adalah seni ilahi ciptaan. Saya tidak berani berbicara tentang orang lain tetapi dalam hal penciptaan seni ilahi, tidak ada yang bisa mengalahkan saya. Qin Mou menyerahkan sikat di tangannya dan dia bertanya, dalam hal ini, bisakah saudara tolong menggambar? Cendekiar menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak menggambar dengan normal, aku hanya menggambar kalau perlu. Qin Mou mengangkat kepalanya di gerbang yang membentang ke awan. Gerbang surgawi selatan yang lain? Sayang sekali sudah rusak. Biarkan saya menggambar gerbang surgawi selatan. Dia menjentikan ujung kuasnya dan selembar kertas besar yang diletakkan langsung di udara. Membalik telapak tangannya, tangan kirinya menggenggam 4 sikat sementara tangan kanannya bergerak melingkar saat ia menggambar. Tinta terbentuk dengan sendirinya dan terus-menerus berputar di udara. Qin Mou mengangkat kuasnya untuk melukis dan kuasnya bergerak seperti ular dan naga. Detail yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dan membentuk pola di gerbang surgawi selatan. Qin Mou memindahkan kuasnya dengan cepat dan ujung kertas bahkan memasuki bagian dalam kertas seolah-olah ada alam semesta lain di dalamnya. Meskipun gerbang surgawi selatan ini digambar di atas kertas, tampaknya ada dunia lain di dalam kertas yang memiliki ruang yang luas. Sikatnya berubah menjadi artefak ilahi yang dapat menciptakan segala sesuatu. Dia membangun pola yang tak terhitung dari gerbang surgawi selatan dan mereka sedetail mungkin. Setelah itu, 4 sikat terbang di dalam kertas dan mulai melukis di bagian dalam. Itu sangat luar biasa sehingga tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Setelah beberapa waktu, gerbang surgawi selatan terbentuk. Qin Mou menyimpan kuas dan tinta sebelum mengambil lukisan itu dari langit. Sambil mengguncangnya dengan paksa, gerbang surgawi selatan terbang keluar dari lukisan itu dan jatuh ke tanah. Gerbang surgawi selatan ini setinggi 30.000 meter dan kelihatannya luar biasa megah. Itu menunjukkan kekaguman dari surga celestial kuno saat ia berdiri tinggi di medan perang kuno. Itu mewakili otoritas kaisar celestial. Qin Mou memandang cendekia dan dia bertanya sambil tersenyum, bagaimana seni kreasi saya? Cendekia memuji sepenuhnya ketika dia berkata, untuk mendapatkan pencapaian seperti itu ketika Anda bahkan belum memasuki dunia, Anda hampir tidak dapat dianggap nomor 3 di dunia. Jika Anda dapat melampaui kakek tuli Anda hanya bisa mencapai nomor 2. Jika Anda bisa melupakan sikat dan kertas sehingga Anda tidak terkendali olehnya, dalam hal ini, Anda akan menjadi nomor 2 pasti. Sampai sekarang, standar Anda hanya lukisan Anda terlihat seperti apa itu. Anda masih jauh dari menjadi nomor 1. Qin Mou mencari bimbingan dengan tulus. Kalau begitu, apa standar nomor 1? Ada 3 bidang dalam jalur melukis. Melukis seperti apa itu dunia pertama. Lukisan itu apa adanya, ini adalah dunia kedua. Cendekiawan berkata, bukan melukis dan mengikuti jalan, tidak ada tinta dan lahir dari surga dan bumi, ini adalah dunia ketiga. Seperti yang dia katakan, gerbang surgawi selatan yang dicat Qin Mu tiba-tiba hancur dan berubah menjadi tinta untuk mengalir turun dari langit. Ini adalah dunia pertama. Melukis seperti apa adanya, sulit bertahan. Cendekiawan berkata, jika Anda dapat mencapai seni lukis seperti apa itu dan membiarkan gerbang langit selatan berdiri tegak untuk waktu yang lama, mengubah ketiadaan menjadi kenyataan,
itu akan menjadi ranah kedua. Qin Mu penuh kekaguman dan dia berkata, kakek tuli tidak memberitahu saya tentang ini. Dia kemungkinan besar belum memikirkan ke dunia ketiga dari jalur melukis. Terima kasih banyak atas bimbingannya, saudaraku. Saya sudah belajar. Kilin air melihat ini dan dia berkata pada naga kilin dengan curiga. Cendekiawan ini tidak terlihat seperti cendekiawan, sebaliknya, dia terlihat seperti seorang dukun yang berbicara. Tuanmu menatap kosong dari kebohongannya yang terang-terangan. Jika saya tahu dia bisa ditipu dengan mudah, mengapa saya harus menggunakan kekuatan? Aku bahkan bisa berbohong sampai tuanmu menyerahkan pakaian dalamnya dan masih berterima kasih padaku. Naga kilin melengkungkan bibirnya dan berkata dengan jijik. Hui, kamu masih tidak percaya padaku, aku orang bijak terkemuka dalam ras dewa kilin kita. Qin Mu dan yang lainnya terus maju dan tiba-tiba, cahaya pisau merobek kabut. Cahaya pisau itu membentang di langit dan membelah dalam formasi teratur. Mereka menebas dengan formasi pisau yang aneh. Raungan terdengar dan sosok besar runtuh dalam kabut. Lampu pisau yang memenuhi langit menyusut seketika dan mendarat di belakang seorang pria bersenjata satu yang berada di kabut. Mereka memasuki sarung pisau. Qin Mu melihat lampu pisau yang teratur dan jantungnya berdetak kencang. Keterampilan pisau ini sepertinya akrab. Pakaian dari sosok satu tangan itu mengepakkan angin dan dia berjalan ke kedalaman kabut. Sejumlah tokoh mengikutinya untuk memasuki kabut dan mereka dengan cepat menghilang. Pisau ilahi satu bersenjata, pisau ilahi nomor 1 dari surga celestial luar angkasa. Mata cendekiawan bersinar dan dia berkata sambil tersenyum, Divine Knife Luo dari surga luar angkasa, saya mendengar dia telah bertemu tubuh penguasa era kaisar tinggi ketika dia masih muda dan lengannya terputus oleh keterampilan pedang yang luar biasa dari badan kaisar tinggi. Divine Knife ini merenungkan pengalamannya yang menyakitkan dan memasuki jalur pisau dengan satu tangan. Setelah berkultivasi selama puluhan ribu tahun, ia pernah memasuki tahap eksekusi Tuhan dari surga celestial dan tidak kalah melawan eksekusi misterius pisau dewa, ia benar-benar pisau ilahi nomor 1 dari langit surgawi. Para pemuda di sampingnya pastilah pengawal elit roh. Yang Mulia Yu berkata dengan gembira, tubuh kaisar tertinggi? Seberapa kuat? Saudaraku, kamu juga tubuh penguasa, kamu juga sangat kuat. Sarjana itu melirik Qin Mu sebelum menggelengkan kepalanya. Tubuh kaisar tinggi mahkota telah memotong satu lengan dari Divine Knife Luo, seberapa menakjubkan itu? Overlord Badikin masih jauh dari standar itu. Sudut mata Qin Mu berkedut saat dia berpikir untuk dirinya sendiri. Badan kaisar tertinggi yang memotong lengannya tepat di sebelah Anda, tetapi saya tidak akan mengatakan apa-apa. Pisau ilahi Luo Wushuang memang kuat. Dia berkali-kali lebih kuat daripada saat itu jika saya mengabaikan budidaya, itu juga akan sulit bagi saya untuk mematahkan pisau ilahi sekarang. Namun, Divine Knife Luo memiliki kebiasaan buruk dan itu adalah murid-muridnya semua harus memutuskan salah satu lengan mereka atau mereka tidak dapat mempelajari keterampilan pisaunya. Cendekia berkata sambil tersenyum, jadi, para pemuda surga di Spirit Elite Guard biasanya memiliki satu lengan terputus. Qin Mu memikirkan Zhe Huali dan dia berpikir sendiri. Zhe Huali juga hampir memutuskan salah satu lengannya, tetapi dia masih berhasil keluar dari bayangan Luo Wushuang di bawah tekananku, menciptakan jalur pisaunya sendiri. Sekarang Luo Wushuang telah muncul, aku bertanya-tanya apakah dia pergi menemui Furi Luo melihat bagaimana mereka adalah kenalan? Jika dia pergi menemui Furi Luo mungkin sudah memberontak. Jika Zhe Huali ada di samping Luo Wushuang, Furi Luo pasti akan memberontak. Mereka datang ke tempat Luo Wushuang telah mengeksekusi keterampilan pisaunya dan mereka melihat bahwa itu adalah setengah dewa yang dibunuh oleh Luo Wushuang. Tubuhnya tinggi dan kokoh, kepalanya adalah kepala dewa dan berbentuk naga. Tubuhnya adalah tubuh manusia yang tumbuh 8 lengan. Vitalitasnya masih belum membubarkan jadi dia masih mengeluarkan kekuatan ilahi yang menakutkan. Setengah dewa di alam tahap eksekusi dewa? Cendekiawan memeriksa tanda-tanda pisau dan dia memuji. Keterampilan pisau yang hebat. Divine Knife Luo telah menggunakan kota Giok Realm untuk membunuh Raja Naga setengah dewa ini. Qin Mu memeriksa tanda pisau dan dia mencoba menyimpulkan langkah keterampilan pisau Luo Wushuang yang telah berkembang menjadi. Dia melihat mereka secara detail. Cendekia bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah Master Sekte Qin juga mempelajari keterampilan pisau? Qin Mu berkata dengan rendah hati, kamu menyanjungku, aku nomor 3 atau 4. Cendekia mengungkapkan dan tersenyum dan mengipasi dirinya sendiri. Nomor 3 atau 4? Bukankah Master Sekte Qin sesumbar terlalu banyak? Saya mendengar ada nama Dewa Tianshu di Founding Emperor Celestial Heavens yang mahir dalam keterampilan pisau, Imperial Gate Divine Knife-nya bisa memutuskan tanduk kaun bumi. Bagaimana Master Sekte Qin dibandingkan dengan dirinya sendiri? Wajah Qin Mu menghitam dan dia menggelengkan kepalanya. Aku lebih rendah. Cendekiawan berkata, saya mendengar ada pisau surgawi dalam kedamaian abadi yang mengangkat pisau di surga.
Dia memasuki jalan dengan pisau dan menciptakan 9 keterampilan pisau surga yang bisa membunuh para dewa di alam jembatan ilahi. Bagaimana Mater Sekte Qin dibandingkan dengan dia? Aku masih lebih rendah. Wajah Qin Mou berubah lebih hitam. Cendekiawan terus bertanya sambil tersenyum. Luo Wushuang memiliki murid bernama Zhe Huali. Ia memasuki jalan dengan pisau dan menciptakan keterampilan pisau. Bagaimana keterampilan pisau Master Sekte Qin dibandingkan dengan miliknya? Lebih rendah, jawab Qin Mou dengan marah. Kalau begitu, kamu juga kalah denganku. Cendekia berkata sambil tersenyum, aku juga memasuki jalan dengan pisau dan meskipun aku tidak berbakat seperti Heaven Knife untuk dapat membuka 9 keterampilan, aku masih membuka 7 gerakan. Telapak tangan Qin Mou gemetar dan dia mencabut 4-5 helai janggutnya di bawah dagunya dengan paksa. Cendekia tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mereka terus berjalan maju hanya untuk melihat para dewa iblis dari ras iblis juga di sini. Aura para dewa iblis sangat mengerikan dan mereka memimpin binatang buas seperti gunung di belakang mereka. Mereka memudar keluar masuk kabut dan itu sangat menakutkan. Tiba-tiba, tangisan pedang terdengar di depan mereka dan lampu pisau memenuhi seluruh langit. Lampu pedang muncul di antara lampu pisau dan mereka saling bentrok. Qin Mou melihat keterampilan pedang itu dan dia sedikit terkejut. Keterampilan pedang itu terlalu akrab baginya. Itu adalah keterampilan pedangnya? Tarian pedang naga putih? Dewa Kaisar Pedang Tinggi? Mata Cendekia menyala dan dia tersenyum. Kaisar Tinggi Sword God adalah seorang wanita dan dia adalah musuh bebuyutan dari Luo Wushuang, tidak pernah aku berharap dia datang juga. Saya mendengar ketika Kaisar Tinggi Era dimusnahkan, Kaisar Tinggi Pedang Dewa hanya seorang gadis kecil dengan budidaya dan kemampuan yang sangat rendah. Namun, dia berjuang keluar dari kegelapan dengan tubuh Maharaja Kaisar Tinggi. High Emperor Overlord Badi menghilang tetapi dia mewarisi keterampilan pedangnya dan dengan demikian, membuka jalannya sendiri. Pada tahun-tahun kelam setelah era Kaisar Tinggi berakhir, keterampilan pedangnya bersinar selama beberapa ratus tahun dan dia dikenal sebagai pahlawan di antara para wanita. Kultus Master Qin. Dia bertanya sambil tersenyum, jadi, nomor berapa keterampilan pedangmu? Jalur pedangku hanya begitu-begitu. Qin Mou melihat keterampilan pedang yang berbenturan dengan cahaya pisau di kabut dan dia mengungkapkan senyum. Aku hanya punya 2 gerakan di jalur pedangku jadi mungkin itu buruk. Cendekiawan duduk santai di keledai dan bergerak maju dengan tenang. Jarang sekali kamu rendah hati sekali. Namun, ada terlalu banyak orang yang mengolah keterampilan pedang di dunia, jumlahnya jauh melebihi keterampilan mengolah pisau. Ada juga jumlah orang yang sangat tinggi yang telah mencapai kesuksesan besar dalam keterampilan pedang. Jumlah orang yang memasuki jalan dengan pedang tidak sedikit juga. Jangan bicara tentang orang-orang yang jauh, orang-orang yang dekat adalah orang-orang seperti Imperial Preceptor dan Sword God Sumuzhe, hanya dalam Eternal Peace saja, ada 2 pilar besar di jalur pedang ini. Selama periode pendiri Kaisar, ada banyak orang yang memiliki kesuksesan besar di jalur pedang. Keterampilan pedangmu memang sulit untuk peringkat. Qin Mou duduk di atas kepala kilin naga dan dia berkata dengan santai, saudaraku, aku mengatakan jalur pedangku jelek tapi aku tidak menyebutkan keterampilan pedangku. Dalam hal keterampilan pedang, jika aku bilang aku nomor 2, tidak ada yang berani mengakui bahwa mereka nomor 1. Dia tersenyum tipis. Melihat ke belakang sejuta tahun, ada banyak orang yang melampaui saya di jalur pedang tetapi pada keterampilan pedang, saya sudah berdiri di puncak. Mungkin seseorang akan melampaui saya di masa depan, namun, tidak ada yang melampaui saya dalam jutaan tahun terakhir. Cendekia tercengang dan keledai di bawahnya tertawa. Hui! Cendekiawan meletakkan tongkat dan membiarkan keledai menggigit wortel. Dia berkata sambil tersenyum, bahkan Kaisar Pendiri, keledai itu menggigit dan wortel itu tiba-tiba menjerit dengan sedih. Tepat setelah itu, bagian tubuhnya yang lain tumbuh kembali dan tubuhnya masih lengkap. Namun, wortel itu masih berteriak tanpa henti dengan suara yang menyedihkan. Wortel ini telah berubah menjadi roh? Kilin air kaget dan dia berjalan maju untuk memeriksa secara detail. Tiba-tiba, wortel itu merentangkan lengannya untuk memukul kilin air tepat di hidung, menyebabkan hidungnya berdarah deras. Wortel itu hidup, seru kilin air. Apa yang kamu lihat? Wortel itu berkata dengan marah, kamu juga akan menangis kesakitan jika kamu digigit. Saya bukan wortel, saya seorang ginseng. Dia berjuang untuk turun dari tongkat dan berteriak, biarkan aku pergi, aku ingin mengalahkan orang idiot yang telah menghinaku. Aku akan membuka mata bajingan ini. Qin Mou melihat wortel dan dia takjub tanpa henti. Dia berkata sambil tersenyum, bahkan Kaisar Pendiri. Tatapan Cendekia berkedip dan dia berkata, aku juga telah mengembangkan keterampilan pedang dan hanya ada 2 hingga 3 orang yang bisa melampaui aku dari masa lalu hingga saat ini. Keterampilan pedangku telah memasuki jalan dan aku telah menyimpulkan jalur pedangku ke 13 tulisan dari jalur pedang. Dalam hal keterampilan pedang, aku mengakui pencapaianku tidak lemah juga jadi aku sangat ingin bertemu dengan orang nomor 1 dalam keterampilan pedang selama sejuta tahun.
Dia meletakkan kipas dan batang bulunya sehingga wortel itu berdiri di atas kepala keledai. Pancing melilit kepalanya dan dia melompat-lompat di kepala keledai. Dia mencengkeram tinjunya dan memutarnya saat dia memanggil kilin air. Ayo, mari bertarung. Tatapan cendekia berkedip dan dia berkata, kamu dan aku akan menggunakan ki vital sebagai pedang untuk bertukar beberapa pukulan. Jangan khawatir, saya tidak akan menggertak Anda dengan kultivasi saya atau menggunakan jalur pedangku untuk menekan Anda. Qin Mou menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu bisa melakukan apa saja di punggung keledai, aku tidak merasa ingin menggertakmu. Adalah umum untuk melihat seorang sarjana berkeliling dunia dengan pedang di pinggangnya, menulis puisi saat dia memegang pedangnya dan membunuh orang dengan keledai. Selain itu, Anda juga berada di atas kepala kilin naga, Anda tidak dapat mengeksekusi diri sendiri dengan bebas juga. Cendekiawan berkata sambil tersenyum, begitu aku melakukan gerakan pedang pertamaku, kamu akan melompat turun dari kepala naga kilin. Gerakan pedang kedua akan membuatmu bergerak 10 mil jauhnya dari sini. Pada langkah ketiga, Anda akan berada 100 mil jauhnya. Pada langkah keempat, Anda akan bersembunyi 1000 mil jauhnya. Qin Mou mengenakan senyum yang belum senyum di wajahnya. Silahkan. Vital Ki berputar di sekitar tubuh cendekiawan dan Ki vitalnya berubah menjadi formasi pedang secara instan. Pedang halus yang tak terhitung jumlahnya melonjak seperti hujan dan gunung bisa samar-samar terlihat di antara lampu pedang. Keterampilan pedangnya rumit dan bisa dibandingkan dengan gambar pedang kepala desa. Ada jenis keajaiban lainnya. Qin Mou mengangkat tangannya dan mengetuk sekali. Sinar cahaya pedang menerobos udara dan menusuk hujan dan pegunungannya yang indah. Sinar cahaya pedang itu tidak lain adalah bentuk kedua dari Calamity Sword-nya. Cahaya pedang berkedip tanpa batas dan merobek menembus hujan dan gunung dalam sekejap. Lampu pedang cendekiawan yang tak terhitung jumlahnya meleset dan tidak bisa menghalangi cahaya pedang ini sama sekali. Cendekiawan tercengang dan ketika dia melihat cahaya pedang datang ke dadanya, dia buru-buru melompat turun dari belakang keledai. Cahaya pedang itu mengikutinya dari belakang seperti bayangan. Dia buru-buru mengeksekusi skill pedang keduanya dan lampu pedang dicurahkan seperti banjir. Meskipun lampu pedang membanjiri cahaya pedang tunggal itu seperti samudra biru dan jelas langit yang membentang 10.000 mil, mereka masih tidak bisa menghalangi cahaya pedang ini. Cendekiawan bergerak mundur dengan cepat. Dia berkibar seperti kupu-kupu, namun dia juga seperti kelinci berlari di alam liar. Namun cahaya pedang itu masih mengikuti di belakangnya. Dia tidak bisa menghindarinya. Langkah ketiga cendekia dilepaskan dan masih tidak bisa menghalangi cahaya pedang ini. Mengangkat kepalanya untuk melihatnya, dia sudah melarikan diri lebih dari 100 mil jauhnya. Dia terus bergerak mundur dan berikutnya adalah keterampilan pedang keempat, yang diikuti oleh yang kelima, keenam, dan ketujuh. Setiap skill pedang sangat indah dan penuh transformasi yang orang lain tidak akan bisa tangkap. Namun, mereka semua tidak dapat menghalangi cahaya pedang tunggal itu. Dalam sekejap mata, dia sudah datang ke ribuan mil jauhnya dan transformasi keterampilan pedangnya sudah habis. Dia tidak bisa lagi melakukan gerakan apapun. Cahaya pedang tunggal dari Qin Mou menusuk dadanya seperti kilat dan mengeluarkan suara denting. Cahaya meledak dari dadanya untuk memblokir pedang ini. Saraf cendekiawan masih bergetar dan dia menyapu butiran-butiran keringat dingin di dahinya. Dia kembali dengan cepat dengan langkah cepat dan dia masih melihat Qin Mou duduk di atas kepala naga kilin, menjelaskan kepada Yang Mulia Yu keajaiban perjalanannya. Langkahku ini disebut Rising Calamity dan itu juga disebut Sword 19, ini adalah langkah ke-19 dari keterampilan pedang dasar. Qin Mou berkata dengan tenang, pedang 19 terlalu rumit dan jika praktisi seni ilahi akan mempelajarinya, keterampilan pedang mereka akan langsung memasuki jalan. Saya telah bertemu Master Pedang Bumi Barat Luo Yinyu dan kami menyimpulkan bahwa masih ada langkah ke-19, oleh karena itu, kami ingin bersaing untuk melihat memahaminya terlebih dahulu. Sepertinya aku telah menang. Cendekiawan duduk di punggung keledai dan berkata dengan sedih, kamu menang. Keterampilan pedang Anda nomor 1, saya telah melihat keterampilan pedang Founding Emperor sebelumnya dan mereka tidak lebih unggul dari milikmu. Kalau begitu, apa yang meningkatkan bencana? Qin Mou menjelaskan, semua makhluk hidup di surga dan bumi memiliki takdir-takdir dan dalam musibah takdir ini, seseorang harus memberi dan menerima ketika menghadapi musibah. Meningkatkan bencana adalah yang pertama diberikan sebelum mengambil. Setiap langkah pedang saya maju, itu semacam memberi. Alasan mengapa kamu tidak bisa menyentuh cahaya pedangku barusan adalah karena aku telah memberikan pertama dan mengambil kemudian. Jika kamu tidak memberi, kamu akan dibunuh oleh Rising Calamity-ku. Cendekiawan dan Yang Mulia Yu tampaknya berpikir. Yang Mulia Yu juga telah mempelajari keterampilan pedang dasar dan dia secara pribadi diajari oleh kepala desa. Namun, dia belum tenang dan fondasinya tidak terlalu stabil. Dia juga tidak memiliki kekuatan sihir yang begitu padat sehingga dia tidak bisa mempelajari Sword 18 dan Sword 19. Mata cendekiawan menyala dan dia bertanya sambil tersenyum, bagaimana jika saya memberi?
Apakah aku bisa menembus pedang 19-mu? Berapa banyak yang bisa kamu berikan? Qin Mu menggunakan ki vitalnya untuk berubah menjadi pedang dan ribuan pedang berkedip menusuk ke arahnya. Rambut cendekiawan berdiri tegak dan butiran keringat dingin menutupi dahinya. Baru saja, Qin Mu telah menggunakan satu pedang untuk memaksanya kembali 1000 mil. Sekarang dengan 1000 dan lebih banyak pedang Rising Calamity, tidak hanya sesederhana terluka untuk mematahkan Rising Calamity. Itu benar-benar mengirim dirinya sendiri ke kematian. Qin Mu menyebarkan cahaya pedang dan berkata, pedang 19 adalah keterampilan pedang yang telah memasuki jalan. Baru saja, saya telah mengeksekusi malapetaka rantai di Rising Calamity Sword saya dan selain itu, ada juga puluhan perubahan lainnya. Namun, sangat sulit untuk menumbuhkan pedang 19. Jika seseorang berhasil mengolahnya, mereka akan memasuki jalan pedang. Cendekia mengangkat pancing dan dia mengangkat wortel yang memukul kilin air. Dia terus menggantungnya di depan keledai dan mengangguk. Pedang 19 memang menakutkan tetapi untuk menjadi nomor 1 selama jutaan tahun terakhir, bukankah kamu terlalu angkuh? Aku membalas dendam pada seseorang yang sangat kukagumi dan aku pernah menggunakan skill pedang ini untuk menembus batasan dewa kuno, melukai musuhku. Qin Mu melirik Yang Mulia Yu dan berkata, meskipun dewa kuno itu hanya proyeksi, kemampuannya luar biasa. Dia setara dengan berada di Numinous Sky Realm dan bahkan dia tidak bisa menekan Rising Calamity Sword. Yang Mulia Yu kabur dan dia tidak tahu orang yang dikagumi Qin Mu adalah dia. Cendekiawan tidak memperhatikan dan berkata sambil tersenyum, hanya proyeksi dewa kuno, seberapa kuatkah itu? Adapun menjadi sekuat para ahli di Numinous Sky Realm, itu berlebihan. Keterampilan pedangmu yang nomor 1 selama sejuta tahun masih bisa diperdebatkan. Qin Mu tersenyum tipis dan tidak berdebat dengannya. Itu karena itu benar-benar mencengangkan jika dia mengatakannya. Akan tetapi, orang luar akan sulit percaya, Niu Sanduo dan pendiri Kaisar akan tahu bahwa dia tidak berbohong. Mereka datang ke tempat Dewa Pedang Bai Kuer dan Dewa Pisau Luo Wushuang telah bentrok. Ada laut batu giok dan di laut, ada lampu pisau yang seperti dinding batu giok dan lampu pedang dilatih untuk kesempurnaan berdiri tegak di permukaan laut. Angin sepoi-sepoi menyapu dan tiba-tiba, cahaya dan bayangan meledak. Keterampilan pedang dan keterampilan pisau dari dua praktisi kuat ini masih berjuang tanpa henti. Namun, Bai Kuer dan Luo Wushuang keduanya tidak ada lagi di sini. Di Laut Giok, ada banyak dewa dan dewa iblis di antara setengah dewa mencoba membawa banyak generasi muda untuk melewati daerah ini. Semua orang berhati-hati sehingga mereka tidak akan menyentuh lampu pisau dan lampu pedang yang ditinggalkan oleh kedua orang ini. Di permukaan laut, pisau dan pedang itu seperti penghalang. Terkadang, mereka diam dan terkadang tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang menakutkan. Pisau ilahi Luo dan Dewa Pedang Kaisar Tinggi memiliki dendam hidup dan mati. Keduanya telah bertarung berkali-kali. Cendekiawan mengendarai keledai ke Laut Giok dan dia berkata kepada Qin Mu, ada periode waktu, Luo Wushuang terus mengejar sisa-sisa yang selamat dari Kaisar Tinggi dan Dewa Kaisar Pedang Tinggi yang telah menghentikannya. Ketika sampai pada era pendiri Kaisar, mereka masih bertarung tetapi orang luar tidak tahu tentang hal itu. Yang Mulia Yu bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana dengan badan Kaisar Tinggi? Mengapa tubuh Kaisar Tinggi tidak muncul kembali? Cendekia mengungkapkan tatapan kosong dan dia menggelengkan kepalanya. Badan Kaisar Tinggi hanya muncul pada saat krisis dan kemudian dia menghilang. Dia kemungkinan besar meninggal dalam musibah. Tidak banyak orang yang tahu tentang badan Kaisar Tinggi dan aku juga hanya mendengar desas-desus. Saya pernah mendengar bahwa Kaisar Manusia leluhur pertama dan Dewa Pedang Shu juga telah pergi mencari reruntuhan kuno untuk mencoba menemukan jejak-jejak badan Maharaja Kaisar Tinggi tetapi tidak berhasil. Mereka hanya menemukan tablet batu kuno. Ini adalah Laut Giok sehingga tahap eksekusi dewa harus ada di depan. Kita harus hati-hati di sana. Hati Qin Mu bergerak dan dia bertanya, saudara tahu banyak, jadi tahukah Anda yang mana dari dua surga celestial selama era Kaisar Tinggi yang dimiliki istana celestial ini? Jika aku tahu tentang informasi orang dalam Kaisar Tinggi, aku tidak akan datang. Cendekiawan menjentikan tongkat untuk menggoda keledai saat dia menghela nafas. Setelah era Kaisar Tinggi dihilangkan, alam primordial menghilang, dan hanya reruntuhan Kaisar Tinggi yang tersisa. Bahkan jika saya ingin menemukan rahasia era ini, saya tidak bisa. Bahkan Kaisar Tinggi Pedang Dewa tidak tahu banyak tentang era Kaisar Tinggi karena usianya yang masih muda. Saya pernah bertemu dengan beberapa orang yang selamat dari era Kaisar Tinggi, tetapi mereka tidak bisa mengatakan sesuatu yang jelas tentang era itu. Alam primordial bumi pertiwi yang muncul adalah alasan mengapa aku muncul. Di permukaan laut, kabut semakin tebal ketika mereka datang menyerang dari segala arah. Laut Giok diselimuti oleh kabut, dan seseorang bisa terdengar berteriak dari depan. Disinilah ibu pertiwi jatuh, pasti ada sesuatu yang mencurigakan sekarang karena kabut tiba-tiba menjadi lebih tebal. Semuanya berhati-hatilah. Suara itu datang dari tidak jauh,
dan itu haruslah dewa-dewa lain yang telah bergegas ke sini dari surga lain. Tepat pada saat ini, Qin Mu tiba-tiba melihat bayangan besar melintas di depan. Yang terjadi selanjutnya adalah teriakan keheranan dan teriakan marah. Gelombang mengerikan dari seni ilahi mengikuti dari belakang, dan kemudian, cahaya pisau dan cahaya pedang di permukaan laut meletus. Naga kilin dan kilin air menjadi gugup. Keduanya membuka mulut mereka untuk batuk, dan air kilin terbatuk-batuk manik kilin yang menyapu air laut dari sekitarnya untuk membentuk penghalang untuk mempertahankan diri terhadap dampak dari seni ilahi para dewa. Di sisi lain, naga kilin terbatuk dua manik-manik. Satu adalah manik kilin api, dan yang lainnya adalah manik naga. Kilin air meliriknya dan berpikir dalam hati, garis keturunan orang ini tidak semurni milikku, kemampuannya lebih rendah. Saat dia memikirkan itu, dia melihat ki, darah, dan kekuatan sihir yang telah berkumpul di dua manik-manik naga kilin menjadi mengamuk. Kedua manik-manik itu berada dalam radius 3 yard, dan sinar ilahi yang tak terhitung menembakkan secara acak dari manik-manik, membekukan gelombang dampak di sekelilingnya. Kilin air tercengang. Lampu pisau dan bayangan pedang itu adalah sisa-sisa seni ilahi Luo Wushuang dan Bai Kuer. Mereka tersentuh oleh orang-orang di depan, dan sebagai hasilnya, permukaan laut dalam kekacauan. Ketika angin dan ombak menjadi tenang, hening di depan. Mereka berjalan maju dengan hati-hati, dan tidak lama kemudian, mereka melihat banyak orang berdiri di tiang yang terbentang horizontal di atas laut. Mereka memiliki senyum aneh di wajah mereka dan tersenyum tanpa henti saat mereka memandang mereka. Kabut menyebar dan tubuh mereka juga kabur. Pilar yang melayang di atas permukaan air, dan di depan pilar ini adalah ras iblis dan ras dewa. Ada juga beberapa dewa yang memiliki tubuh tinggi dan kokoh yang mengeluarkan kekuatan dewa dan kekuatan setan. Ada juga beberapa dewa dan setan yang telah membuat lingkaran besar, dan mereka menatap dengan waspada pada lingkungan mereka. Semakin banyak orang menaruh perhatian pada pilar yang mengambang di permukaan laut. Qin Mu merinding oleh senyum orang-orang ini, dan dia membuat naga kilin berhenti. Para dewa dan setan itu masih tersenyum pada mereka, dan ekspresi mereka sangat kaku. Apa yang mereka tersenyum? Tanya Yang Mulia Yu ingin tahu. Tepat saat suaranya mendarat, para dewa dan setan itu melayang dengan pilar. Mereka melayang ke udara dan menghilang ke kabut. Tertawa dari para dewa dan setan itu berasal dari kabut. Terkadang kiri dan kadang kanan, kadang depan dan kadang kembali. Ada monster di laut, bekerja bersama untuk melawan musuh. Para dewa dan setan yang membentuk lingkaran berteriak. Qin Mu memandang cendekia, dan cendekia berkata, mereka memiliki banyak orang, dan targetnya lebih besar, monster itu pasti akan menyerang mereka. Kita bisa mengambil kesempatan ini untuk lewat. Para ahli dewa dan iblis itu mendengar ini dan mulai memuntahkan kata-kata kasar. Cendekiawan mengendarai keledai dan melewatinya dengan gembira. Qin Mu mendapat kilin naga dan kilin air untuk mengikutinya dengan cermat. Dia berbalik untuk melihat, dan para dewa itu masih meringkuk dalam lingkaran dan mengutuk tanpa henti. Tiba-tiba, bayangan besar melintas di kabut, dan setelah bayangan itu melintas, permukaan laut kosong. 100 dewa dari sebelumnya tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Qin Mu bergidik. Baru saja, ada beberapa dewa di antara ras dewa dan ras iblis, namun mereka juga menghilang. Dia buru-buru menyuruh Yang Mulia Yu untuk tetap dekat dengannya. Dia mendapatkan kilin naga dan kilin air untuk mengikuti keledai itu. Terkikik datang dari lingkungan dan berputar di sekitar mereka. Kabut semakin tebal. Cahaya ilahi terkonsentrasi di matanya dan berubah menjadi 1 galaksi dan 7 surga. Melihat sekeliling, wajah tiba-tiba muncul di depan mereka. Naga kilin sangat takut akan hal ini, dan dia hampir berteriak. Wajah-wajah muncul dari kabut dan berputar-putar di sekitarnya. Wajah-wajah ini milik para dewa dan iblis dari sebelumnya. Wajah para dewa dan setan ini berputar-putar di sekitar mereka sambil mengeluarkan senyum aneh. Semua jenis tawa aneh datang dari segala arah. Tiba-tiba, sebuah gerbang hitam pekat muncul di belakangnya, dan gerbang itu terbuka. Wajah-wajah itu melewati gerbang, namun mereka masih menari-nari di sekitar mereka. Hati Qin Mu tenggelam, dan dia berkata dengan suara rendah, mereka adalah mayat, mereka tidak hidup. Gerbang pengaruh surganya dapat menghilangkan jiwa dan roh purba orang lain, namun agar wajah-wajah ini tetap baik-baik saja setelah melewati gerbang pengaruh surga, ini berarti bahwa mereka tidak memiliki jiwa. Cendekiawan melirik gerbang pengaruh surga dan berkata dengan heran, gerbang Anda ini tampaknya sangat mendalam. Dia mengambil sitar dan memetik 2 kali dengan mudah. Mendengkur tumpul datang dari kabut tebal, dan wajah-wajah itu mulai melengkung. Pemintalan akhirnya berhenti, dan sinar cahaya yang tak terhitung menyilaukan datang dari cahaya seolah-olah 2 matahari kecil dilahirkan dalam kabut. Cahaya yang menusuk datang. Itu sebenarnya ahli. Bau datang dari sekitar matahari. Cendekiawan memetik 3 senar dan melepaskannya. Suara sitar berdering nyaring, dan 3 not membentuk 1 garis untuk memadamkan kedua matahari. Percikan keras benda-benda berat yang mengenai air terdengar.
Kabut di sekitarnya secara bertahap menipis, dan semua orang mendapatkan kembali visi mereka. Qin Mu dan Yang Mulia Yu memandang sekeliling, dan mereka melihat tentakel besar mengambang di permukaan air. Di tentakel ada cangkir hisap yang berukuran 3 meter, dan pada setiap cangkir hisap adalah dewa atau iblis. Dewa-dewa ini terengah-engah, namun mereka mengeluarkan ekspresi seolah-olah mereka kesulitan bernapas. Mereka meraung, dan wajah mereka dengan cepat layu. Bahkan tubuh jasmani mereka menjadi lebih tipis dan lebih tipis sampai mereka menjadi mayat kering. Cendekiawan, yang berada di atas keledai, meletakkan sitarnya di suatu tempat dan menjentikan wortel. Keledai terus maju sambil mengejar wortel. Qin Mu buru-buru mengikuti, dan ketika dia tiba di tempat cahaya telah menghilang, dia melihat kepala bundar yang seperti pulau selebar 100 mil melayang di permukaan air. Bagian atas kepala telah diiris, dan 2 mata di otak telanjang itu sepertinya telah diiris oleh benda tajam. Ada mayat para dewa dan setan di mana-mana, dan mereka menggantung dari tentakel yang sangat tebal. Hanya kulit kosong mereka yang tersisa. Qin Mu dan sisanya melewati raksasa ini, dan dia mengangkat kepalanya. Mereka sudah datang ke pantai. Di depan mereka adalah gunung ilahi, dan ada 2 aura amat buruk berputar-putar di sekitar puncak gunung. Qin Mu berbalik untuk melihat, dan makhluk itu secara bertahap tenggelam ke laut, menghilang tanpa jejak. Kemampuan setengah dewa ini sangat kuat, tetapi Brother benar-benar bisa membunuhnya hanya dengan memetik beberapa string. Catatan sitar Anda telah memasuki jalur. Aku ingin tahu nomor berapa di dunia ini dalam hal sitar? Tanya Qin Mu. Cendekiawan mengangkat kepalanya untuk melihat kedua aura yang mengerikan itu dan berkata, kemampuan terbaik saya adalah 4 seni, saya sudah berusaha keras untuk itu. Kemampuan peringkat kedua saya adalah senjata. Saya bermain-main dengan mereka sampai saya mencapai cukup kemampuan. Kemampuan terbaik saya dapat peringkat nomor 1 atau nomor 2. Adapun kemampuan peringkat kedua yang saya mainkan, itu biasa saja. Kecapi saya hilang sekali, saya kalah dari Dewa Merah Qi Xiaoyu. Wajahnya meredup ketika dia berkata, kemampuan wanita itu luar biasa, pencapaiannya dalam seni sitar bahkan melampaui milikku. Hati Qin Mu bergetar hebat. Kemampuan Dewa Merah luar biasa, dan dia adalah seorang praktisi tahta kaisar yang kuat. Qin Mu telah mengalami nada sitarnya sebelumnya, dan saat itu, ketika dia dan Sakra Buddha telah melarikan diri dari alam Buddha, Dewa Merah Qi Xiaoyu telah mengirim sebuah lagu Phoenix yang mencari pasangannya untuk mengejar mereka di seluruh dunia. Hanya nada sitar saja sudah cukup untuk melukai Buddha Sakra. Sarjana ini benar-benar melawannya menggunakan sitar dan tidak mati. Ini menunjukkan kemampuannya. Awalnya, saya pikir sitar saya bisa menjadi nomor 1, tetapi sekarang setelah saya pikirkan, catur saya harus menjadi nomor 1. Perintahnya harus seperti catur, kaligrafi, lukisan, sitar. Cendekiawan naik keledai untuk meningkatkan gunung ilahi. Dia mengipasi kipas bulunya dan berkata sambil tersenyum, Kultus Master Qin, menurutmu apa pangkat sitar dan caturmu? Qin Mu menghela nafas dan berkata, saya benar-benar tidak mengerti keduanya. Cendekiawan berkata sambil tersenyum, saya pikir Master Sekte Qin Maha Kuasa, tidak akan pernah saya harapkan Anda memiliki hal-hal yang tidak Anda ketahui juga. Qin Mu mengeluarkan kuas dan berkata sambil tersenyum, karena kaligrafi Anda nomor 2, dapatkah Anda menulis beberapa kata untuk saya? Cendekia mengangkat sikat. Bagaimana itu sulit? Apa yang Anda ingin saya tulis? Cukup tulis Qin Feng Qing. Cendekiawan menuliskan nama Qin Mu di atas kertas, dan Qin Mu mengambil alih sikat dan kertas. Dia memeriksa kata-kata itu dengan detail, dan tatapannya goyah. Di mana Desa Riang? Cendekiawan menoleh ke belakang dan berkata sambil tersenyum, pikiran guru sekte pasti melompat ke sana-sini. Kami jelas berbicara tentang 4 seni, jadi mengapa Anda tiba-tiba mulai berbicara tentang Desa Riang? Kamu membuatku bingung. Kamu pernah ke Desa Riang sebelumnya, dan kamu mungkin bahkan berjalan keluar dari sana. Qin Mu mengeluarkan register keluarga dan membalik ke tempat namanya berada. Di kapal ayahku, aku sudah melihat tulisanmu. Banyak nama dalam daftar keluarga Qin ditulis oleh Anda. Dan di halaman terakhir, ayah saya menulis nama saya, dan tulisannya sangat mirip dengan Anda. Sudah jelas dia belajar melukis dan kaligrafinya dari Anda dan mencoba meniru Anda. Anda berasal dari Desa Riang. Dia tiba-tiba menjadi bersemangat. Guru surgawi Zishi, di mana tepatnya Desa Riang? Apakah Founding Emperor ada atau tidak? Mengapa dia tidak menunjukkan dirinya selama 20.000 tahun terakhir? Cendekiawan terdiam, dan dia tiba-tiba tersenyum. Keturunan kaisar pendiri bukanlah karakter yang sederhana. Saya memang telah menulis banyak nama dalam daftar keluarga Qin, tetapi saya tidak pernah menulis nama Anda. Anda membuat saya menulis nama Anda adalah untuk membuat saya lengah, tapi saya lupa bahwa saya pernah mengajar kaligrafi dan melukis Qin Hansen. Dia menoleh ke belakang untuk melihat Qin Mu dengan tatapan yang sedikit menyedihkan. Dia menggelengkan kepalanya. Kamu tidak ingin kembali ke Desa Riang? Lupakan pemikiran ini dan hiduplah dengan baik. Saya pernah bertemu Anda tidak buruk sama sekali,
Anda belum melempar wajah pendiri kaisar. Lu Zeng, mari kita pergi. Dia menjentikan wortel, dan keledai itu tiba-tiba melompat ke puncak tahap eksekusi dewa. Keledai itu meringkuk, dan tubuhnya bergetar menjadi dewa dengan kepala keledai. Dengan tubuhnya yang penuh otot, dia mengulurkan kedua tangannya untuk meraih dua aura amat buruk di tahap eksekusi dewa. Dua aura mengerikan ini adalah pisau eksekusi misterius dewa istana celestial ini. Mereka diayunkan seperti dua naga besar oleh keledai, yang menggunakannya untuk membelah gunung. Tahap eksekusi dewa terbelah dua, dan darah segar langsung mengalir deras dari gunung ilahi. Hanya dalam waktu singkat, tahap eksekusi dewa yang ada di depan telah berubah menjadi lautan darah yang menghalangi jalan di depan. Qin Fengqing, ini bukan tempat Anda bisa masuk, kembali. Suara cendekia terdengar dari depan. Jika kamu tidak begitu pintar, aku masih bisa membawa kamu berkeliling untuk pengalaman itu. Namun, kamu terlalu pintar, jadi kembalilah ke rumah. Qin Mou melihat ke depan, dan dia melihat lautan darah menjadi semakin luas. Aura amat buruk yang hancur ada di mana-mana di laut, dan mereka membentuk penampakan setan dan monster yang aneh, membuatnya sulit bagi siapapun untuk menyeberang. Qin Mou juga memiliki pisau misterius eksekusi dewa, dan dia tahu tentang asal-usul tahap eksekusi dewa. Tahap eksekusi dewa adalah tiruan dari tahap eksekusi dewa itu di naga Han surgawi surga, yang bisa menyerap ki dan darah para dewa. Selama ada orang yang mengalami sedikit luka pada tahap eksekusi dewa, semua ki dan darah mereka akan disita oleh pisau ilahi dan gunung ilahi. Qixi pernah mengatakan sebelumnya bahwa era Kaisar Tinggi adalah salah satu yang paling brutal. Para dewa yang dikirim untuk dipenggal kepalanya tidak terhitung, dan jelas betapa mengerikannya aura mengerikan di sini. Namun, tidak mudah untuk menghentikanku. Qin Mou mengulurkan tangannya ke dalam karot taotie-nya untuk mengambil kasing kecil. Kasing kecil dibuka dengan klak. Ketika kasing kecil dibuka, tulang dan membrannya bergetar. Kepala batu giok berkualitas di singgasana kaisar sangat bersemangat, dan itu menyerap aura amat buruk di lautan darah. Qin Mou mengangkat kasing kecil dengan ki vitalnya, dan dia berjalan ke lautan darah dengan kasing mengambang di depannya. Yang Mulia Yu bergegas kilin air untuk mengikuti setelah Qin Mou hanya untuk melihat peti kecil Qin Mou menyerap lautan aura amat buruk seperti ikan paus. Ki dan darahnya tumbuh semakin padat. Membrannya juga menjadi merah seperti darah merah, dan aura amat buruk di mata kepala batu giok menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Hati naga Kilin ada di gelisah ketika dia terus mengangkat kepalanya untuk memeriksa kasing kecil itu. Kilin air berbisik, "Saudaraku, mengapa kamu melihat peti ini?" Naga Kilin bergidik dan berkata, "Saya melihat kapan peti ini akan penuh. Anda belum makan pil semangat, jadi Anda tidak tahu perasaan kenyang. Setelah kenyang, itu tidak akan makan lagi." Ketika dia berbicara, dia tiba-tiba mendengar sendawa dari kasing kecil. Klak, kasing kecil tiba-tiba tertutup. Naga Kilin merasakan darahnya menjadi dingin, dan dia berteriak, "Sial!" Aura amat buruk di permukaan laut mengalir ke arahnya, dan rune formasi yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar tubuh Qin Mou. Saat dia akan mengeksekusi teleportasi Divine Art-nya, aura mengerikan itu tiba-tiba menjadi tenang ketika sebuah suara datang dari dasar laut. "Tamu yang terhormat, Ibu Pertiwi telah mengundang Anda. Silakan ikuti saya." Qin Mou memegang rune teleportasi dan melihat ke kedalaman laut darah. Ada jurang yang terbuka dan seorang wanita berwarna hijau zamrud bangkit dari lautan darah. Kedua sisi lautan darah bergabung kembali di belakangnya. Dia mengenakan gaun berwarna hijau, dan gaun itu disulam dengan semua jenis daun. Rambutnya digulung seperti tanduk rusa, dan ada lingkaran cahaya di belakang kepalanya. Ada pohon muda di kepalanya, dan itu terlihat seperti biji yang baru saja tumbuh dari tanah yang lembab. Ada dua kelopak hijau dan lembut. Kakak perempuan. Teleportasi berjalan di sekitar tubuh Qin Mou bergerak perlahan, tetapi mereka tidak diaktifkan. Dia bertanya sambil tersenyum, "Bagaimana saya berbicara dengan kakak perempuan? Untuk apa Ibu Pertiwi mengundang saya?" Wanita berpakaian hijau berjalan ke arahnya dan berhenti. "Nama saya Gong Sunyan, saya adalah pelayan Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi telah menginstruksikan saya untuk mengundang tamu terhormat, tetapi dia belum memberitahu saya alasannya. Tolong, tamu terhormat." Qin Mou melompat turun dari kepala kilin naga, dan dia memberi tanda agar Yang Mulia Yu tetap di belakang kilin air. "Kakak Yan, gaunmu sangat cantik." Gong Sunyan senang. "Benarkah itu? Aku menjahit gaun ini dengan susah payah, aku butuh sedikit usaha." Qin Mou mengikutinya ke depan dan berkata, "Saya juga telah mendengar reputasi Ibu Pertiwi untuk waktu yang cukup lama, tetapi saya tidak pernah memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya. Saudari Yan, bagaimana Ibu Pertiwi mengetahui tentang saya?" Gong Sun Yan memimpin mereka melewati lautan darah, dan dia berkata, "Saya tidak yakin tentang itu. Mungkin Dewi Surgawi Yin yang menyebut Anda ketika dia datang untuk mengunjungi Ibu Pertiwi. Dewi Surgawi Yin dibunuh oleh orang lain selama periode akhir era Dragon Han, dan Ibu Pertiwi agak gelisah dengan kejadian serupa. Namun, Dewi Surgawi Yin dihidupkan kembali,
dan dia datang untuk menemukan Ibu Pertiwi atas inisiatifnya sendiri. Saya berada di luar istana pada waktu itu dan tidak dapat mendengar percakapan mereka. Qin Mo menghela nafas lega. Setelah Dewi Surgawi Yin bangkit kembali, memang ada periode waktu dia tidak di dunia Surgawi Yin. Qin Mo pernah pergi ke dunia Surgawi Yin sekali untuk menemukannya, tetapi praktisi seni ilahi dari dunia Surgawi Yin mengatakan dia keluar mengunjungi seorang teman lama. Teman lama itu seharusnya adalah Ibu Pertiwi. Dewi Surgawi Yin pasti telah memberitahu Ibu Bumi bahwa aku menghidupkannya kembali, dan dia mungkin memiliki sesuatu yang direncanakan untuk meminta Gongsun Yan untuk menerimaku kali ini. Qin Mo berpikir sampai di sini, dan dia berkata sambil tersenyum, "Kakak Yan, dalam perjalanan ke sini, aku melihat banyak dewa dan setan menuju ke sini. Ada juga banyak setengah dewa yang bergegas ke sini, membuat perjalanan ini agak berbahaya." Apa yang terjadi? Gongsun Yan membawa mereka ke pantai lain dari Lautan Darah, dan mereka tiba di darat. Namun, mereka tidak menuju ke kota Giok kecil. Sebagai gantinya, mereka berjalan mengelilinginya, dan Gongsun Yan berkata, "Kekuatan alam primordial bumi Pertiwi sekarang rumit. Sekarang setelah alam primordial telah muncul kembali, banyak kekuatan bergerak, dan mereka ingin mengambil keuntungan dari krisis. Para dewa dan setan ini berasal dari banyak dunia di bawah Ibu Pertiwi, dan sekarang mereka menyelinap masuk dengan niat jahat. Adapun setengah dewa itu, mereka tidak dipanggil oleh Ibu Pertiwi, seseorang memalsukan nama Ibu Pertiwi dan memanggil mereka." Hati Qin Mo melonjak, dan dia berteriak, "Seseorang memalsukan nama Ibu Pertiwi untuk memanggil setengah dewa." Kilin air juga kaget, dan dia buru-buru berkata, "Tidak mungkin. Setelah saya bangun, saya dapat dengan jelas merasakan bahwa Ibu Pertiwi yang memanggil kita. Dia adalah penguasa alam primordial, jadi perasaan pemanggilannya pasti tidak salah. Kakak Naga Kilin, apakah Anda tidak merasakan panggilan Ibu Pertiwi?" Naga Kilin berkata, "Aku merasakannya. Namun, saya membajak ladang pada saat itu, jadi saya mengabaikannya." Qin Mo merenung dan berkata, "Karena bukan Ibu Pertiwi yang memanggil setengah dewa, siapa lagi yang bisa memalsukan nama Ibu Pertiwi untuk membuat setengah dewa datang? Metode apa yang digunakan orang itu untuk memanggil setengah dewa di alam primordial? Untuk memungkinkan semua orang mendengar panggilan orang itu dan tidak dapat membedakan mana yang asli atau yang palsu, itu seharusnya tidak sederhana, bukan?" Gongsun Yan menggelengkan kepalanya. "Ini bukan sesuatu yang aku bisa tahu. Sejak Ibu Pertiwi meninggal, saya telah menunggu dengan tenang di istana duniawi untuk hari dia akan dihidupkan kembali. Saya tidak tahu banyak tentang urusan di luar. Ibu kota Giok sangat besar, dan tanahnya luas. Selain itu, Numino Sky Hall tepat di ibu kota Giok. Gelombang mengerikan datang dari mereka, dan kadang-kadang, Divine Art yang kuat akan meledak dan menyebar dari Numino Sky Hall sebagai pusatnya." Qin mau melihat ke atas, dan dia berpikir, orang yang memalsukan nama Ibu Bumi seharusnya ada di Numino Sky Hall, aku hanya tidak tahu siapa itu. Tepatnya siapa yang begitu berani untuk meniru Ibu Pertiwi dan mengumpulkan setengah dewa untuk digunakannya? Guru Surgawi Zishi pasti pergi ke sana, saya bertanya-tanya apakah dia akan dalam bahaya? Dia kemudian menggelengkan kepalanya. Meskipun kemampuan cendekiawan bukan yang tertinggi di antara 4 guru surgawi yang agung, dia adalah orang yang memiliki kekuatan tempur tertinggi dengan semua kemampuannya digabungkan. Bahkan guru surgawi bela diri telah menderita di tangannya beberapa kali. Dia menerima kenyataan bahwa dia bisa diperingkat di depannya. Seni bela diri guru surgawi adalah eksistensi di alam kaisar. Jika bahkan dia mengakui bahwa dia lebih rendah, guru surgawi Zishi mungkin tidak dalam bahaya. Mereka mengambil jalan memutar yang panjang sampai tiba di gundukan kecil. Di gundukan kecil itu ada sebuah kuil bobrok, dan papan bertuliskan horizontal yang tertancap di tanah adalah beberapa kata. Qin Mo menarik papan, dan dia menyeka tanah. Tulisan-tulisan itu sangat kuno. Dia memandang Yang Mulia Yu, dan Yang Mulia Yu berkata, "Saudaraku, kata-kata ini terbaca kuil bumi Pertiwi." Gongsun Yan berjalan ke kuil yang bobrok dan bergegas mereka. "Cepat datang." Qin Mo ragu sejenak sebelum menyimpan papan ini di karung Tao Tie-nya. Dia berpikir dalam hati, aku akan menyimpannya dulu, mungkin itu akan berguna. Mereka berjalan ke kuil, dan kuil bobrok itu tidak besar. Namun, itu sangat bersih, dan terbukti bahwa seseorang sering membersihkannya. Mereka adalah beberapa kamar tamu di samping dengan pintu tertutup. "Apakah itu tempat kakak biasanya tinggal?" tanya Qin Mo. Gongsun Yan mengangguk. "Saya biasanya tinggal di sini. Ada juga beberapa ladang di belakang kuil tempat buah dan sayuran ditanam. Buah-buahan yang saya tanam sangat lezat. Sayang sekali kami sedang terburu-buru, dan saya tidak punya waktu untuk memberi Anda rasa. Setelah kita bertemu Ibu Pertiwi, aku akan memetiknya untukmu." Qin Mo mengucapkan terima kasih. Wanita ini tampaknya mudah dicintai dan berpikiran sederhana. Dia tidak memiliki skema apapun, yang membuat Qin Mo merasa agak mudah bergaul dengannya. Gongsun Yan pergi ke aula utama kuil.
Qin Mou mengangkat kepalanya, dan di depannya adalah patung seorang dewi. Dewi itu terlihat makmur, dan sudut bibirnya tersenyum. Di belakang patung dewa ada pohon kuno yang diukir perunggu. Patung itu berdiri di bawah pohon. Gongsun Yan memberi hormat kepada patung dewa, dan tanah kuil tiba-tiba terbuka untuk mengungkapkan lorong yang mengarah ke bawah tanah. Cahaya bisa samar-samar terlihat dari kegelapan. Qin Mou memeriksa segel di tanah, dan dia berpikir, segel semacam ini sedikit tidak berwarna. Gongsun Yan berkata sambil tersenyum, "Kamu orang yang sangat klutzi, apa yang baik untuk dilihat di tanah? Ayo turun." Qin Mou mengikutinya. Naga kilin buru-buru pindah ke punggung Qin Mou, dan dia tidak dapat dipisahkan. Dia melihat sekelilingnya dengan gugup, dan di sisi lain, kilin air agak berani. Dia membawa Yang Mulia Yu, dan setiap langkah sangat stabil. Qin Mou hanya merasa bahwa itu bukan langkah di bawah kakinya. Sebaliknya, itu adalah akar yang sangat tebal. Akar ini bahkan lebih tebal daripada jalan yang mengarah dari perdamaian abadi ke bumi barat. Akar ditutupi dengan lumut, dan ketika mereka berjalan di atas akar, jejak kaki akan menyala pada lumut lembut setiap kali mereka mengambil langkah. Setelah bergerak selusin langkah lagi, barulah jejak kaki itu secara bertahap menjadi gelap. Naga kilin dan kilin air sama-sama sangat heran. Mereka melompat-lompat di atas akar dan meninggalkan serangkaian bekas kuku. Yang Mulia Yu juga melompat turun untuk bermain dengan mereka dalam sukacita. Tiba-tiba, dia ketinggalan satu langkah dan jatuh dari dahan sambil mengeluarkan pekikan sedih. Qin Mou menggelengkan kepalanya. Satu helai rambutnya tumbuh saat menukik melawan angin. Itu melingkar erat di sekelilingnya sebelum menariknya ke atas. Yang Mulia Yu masih belum pulih dari keterkejutannya, dan ia menjadi jauh lebih patuh. Akar-akar pohon menyebar ke segala arah, dan bawah tanah ini sepertinya tidak ada di bawah tanah. Sebaliknya, itu tampak seperti ruang yang sangat luas. Namun, lingkungannya gelap, dan Qin Mou tidak bisa melihat tata letak di sini. Dia mengikuti Gongsun Yan ke bawah tanah, dan akar menuntun mereka ke perbatasan ruang bawah tanah. Tetapi, ketika mereka menuju ke bawah, ketinggian dinding batu membuatnya sedikit tercengang. Mereka datang dari satu akar ke akar lain, tetapi mereka masih belum mencapai dasarnya. Tiba-tiba, naga kilin berteriak dan bersembunyi di belakang Qin Mou. Qin Mou melihat ke atas dan melihat banyak akar kuno yang tak tertandingi menenun di sekitar satu sama lain tidak jauh, membentuk simpul. Di tengah simpul itu, ada peti mati hitam besar yang terbaring di sana dengan tenang. Dewa yang menakutkan mungkin bisa dirasakan samar-samar datang dari peti mati batu. Dan di depan peti mati batu, ada 6 jenis patung batu yaitu kilin, singa, unta, kuda, gajah putih, dan siezi. Masing-masing berpasangan, dan 12 patung batu berdiri di atas akar di depan peti mati. Spesifikasi makam kekaisaran? Hati Qin Mou sedikit gemetar. Mungkinkah ibu pertiwi yang ada di dalam peti mati batu ini? Peti mati batu hitam itu tingginya 50 meter, lebarnya 25 meter, dan panjangnya 150 meter. Itu adalah makam kaisar tinggi, di dalamnya adalah kaisar tinggi pertama. Gongsun Yan membungkuk dengan hormat ke peti mati batu dan berbisik, temperamen kaisar tinggi pertama tidak terlalu baik, jangan ganggu dia dan lewat dengan tenang. Naga kilin merasakan getaran di punggungnya, dan dia menyelipkan ekor naga besarnya di antara kedua kakinya saat dia berjingkat ke depan. Dia bergumam pelan, bukan temperamen yang sangat baik, bisakah dia masih melompat keluar dari peti mati? Mereka melewati peti mati batu, dan patung-patung batu tiba-tiba memalingkan kepala mereka. Mereka menatap mereka dengan tatapan serius dan kejam, menggerakkan tatapan mereka saat tubuh mereka bergerak. Baru setelah mereka pergi patung-patung batu ini memalingkan kepala untuk saling memandang. Mereka berjalan peregangan lain dan melihat peti mati batu besar digulung oleh akarnya. Itu tergantung di tempat yang tidak menyentuh langit atau tanah. Ada juga 12 patung batu di depan peti mati batu, dan patung-patung batu ini memiliki kepala burung dan tubuh manusia. Ada sayap di punggung mereka, dan mereka berdiri dengan satu kaki. Beberapa kepala burung adalah burung vermilion, beberapa adalah burung phoenix, dan beberapa bahkan kepala naga dengan paruh. Selain itu, beberapa kepala burung memiliki jumlah kepala yang berbeda. Ini adalah makam kaisar tinggi kedua. Gongsun Yan berbisik, dia juga tidak memiliki temperamen yang baik, turunkan suaramu. Patung-patung berkepala burung itu menatap mereka semua saat mereka berjingkat-jingkat menyeberang. Kemudian, mereka melihat peti mati batu hitam ketiga dan 2 barisan patung dewa lagi. Qin Mou tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Saudari Yan, ada berapa kaisar tinggi yang ada di era kaisar tinggi?" 14. Gongsun Yan menekan suaranya dan berkata, "Ada 9 orang yang dibaringkan di sini, dan sisanya meninggal di luar. Mayat mereka direnggut untuk disempurnakan menjadi harta, jadi mereka tidak bisa diambil." Qin Mou memiliki ekspresi aneh. Setelah beberapa saat, dia mencoba bertanya, apakah semua kaisar tinggi memiliki temperamen buruk? Ya, Gongsun Yan mengangguk. Tidak apa-apa jika mereka memiliki temperamen buruk,
Bahkan binatang buas itu memiliki temperamen buruk. Mereka melihat saya sebagai pencuri setiap kali saya datang ke sini. Qin Mu hanya bisa terus berjinjit ke depan. Akhirnya, mereka berjalan melewati 9 peti mati hitam. Makam kaisar tinggi semuanya telah dipilih di sini. Peti mati semuanya digulung oleh akarnya, dan mereka tidak tahu tradisi macam apa itu di era kaisar tinggi. Bukankah dewa seharusnya abadi? Mengapa kaisar tinggi ini meninggal? Tanya Qin Mu. Mereka dipukuli sampai mati. Gong Sun Yan berbisik, turunkan suaramu, mereka bisa mendengar. Jika mereka mendengarmu, mereka akan melompat untuk mengalahkanmu. Jiwa mereka telah direbut kembali dari Youdu oleh Ibu Pertiwi, mereka terkunci di peti mati sekarang. Qin Mu merasa khawatir, dan dia bertanya dengan suara rendah, orang macam apa yang bisa membunuh kaisar tinggi masa lalu? Bahkan Ibu Pertiwi terbunuh, apalagi mereka. Gong Sun Yan berkata, era kaisar tinggi sangat kacau? Kami di sini di istana Ibu Pertiwi. Cahaya di depan menyilaukan, dan sebuah istana terangkat di udara oleh akar dari segala arah. Istana adalah yang bersinar. Ketika mereka tiba di depan istana, barulah mereka bisa melihat betapa luas dan megahnya itu. Pilar-pilar marmer istana diukir dengan naga-naga batu, dan ada juga patung-patung batu para dewa berkepala burung. Punggung istana juga memiliki semua jenis patung batu dari berbagai binatang suci berbentuk aneh. Di atas pintu ada patung naga air, sementara di jendela ada patung relief burung phoenix. Qin Mu dan Gong Sun Yan berjalan di depan, dan tiba-tiba mereka melihat naga-naga batu itu benar-benar berputar-putar. Selanjutnya, naga batu benar-benar berubah menjadi tubuh dari daging dan darah. Tiba-tiba, kepala naga besar tergantung di depan wajah mereka. Itu adalah naga tua yang memiliki mata buram. Kumis naganya melayang, dan dia berkata dengan suara teredam, "Aku mencium bau orang asing. Mereka adalah tamu bumi Pertiwi." Gong Sun Yan buru-buru berkata, "Semoga Raja Naga tolong beri jalan." Suara mengepak tiba-tiba datang dari ambang jendela saat burung phoenix terbang keluar untuk mendarat di depan Qin Mu dan yang lainnya. Dengan api yang mengalir ke seluruh tubuhnya, tingginya beberapa meter. Melipat kembali sayapnya, itu menatap penuh perhatian pada Qin Mu dan yang lainnya. Tamu-tamu ibu bumi? Mungkinkah mereka menjadi mata-mata kaisar langit orang tua? Pada saat ini, kesadaran yang mendalam datang dari dalam istana. Dia diundang olehku. Yang Mulia Yu. Kesadaran itu tercengang seolah-olah dia melihat hantu. Yang Mulia Yu bingung. Qin Mu tersenyum tipis dan membiarkan kilin naga dan kilin air tetap berada di luar. "Saudaraku, mari kita masuk." Gong Sun Yan memimpin sementara Yang Mulia Yu mengikuti Qin Mu ke istana duniawi ini dengan linglung. Di luar aula, kilin air menundukkan kepalanya ketakutan dan tidak berani menatap naga tua itu. Dia bahkan tidak berani mengangkat kepalanya untuk memeriksa Phoenix. Phoenix berdiri di depan mereka dan memangkas bulunya dengan tenang di tengah-tengah kekacauan ini. Tubuh naga tua itu melingkar di sekitar pilar, dan dia menundukkan kepalanya untuk menatap mereka dengan penglihatannya yang kabur seolah dia menjaga terhadap pencuri. Kepalanya jauh lebih besar dari kilin naga dan kepala kilin air digabungkan. Detak jantung kilin air menjadi lebih cepat. Di sisi lain, kilin naga sedang mencari-cari dan mengeluarkan beberapa pil semangat dari suatu tempat. Dia bertanya pada naga tua itu, "Apakah kamu makan ini?" Kilin air menangis pahit pada dirinya sendiri, namun dia melihat naga tua bersantai tubuhnya saat dia turun dari pilar. Dia berubah menjadi seorang penatua dengan kepala naga dan mengambil pil semangat untuk mencobanya. Dia memuji, "Sungguh menyegarkan. Anak muda, mengapa Anda belum berubah menjadi bentuk manusia? Anda masih berjalan di jalan setengah dewa primitif, mengandalkan makanan untuk tumbuh. Jalan ini telah terbukti tidak berfungsi. Hanya dengan mentransformasikannya menjadi manusia, Anda dapat memiliki harta ilahi dan istana surgawi, hanya dengan begitu Anda dapat mengolahnya." Naga kilin mencari ilmu dengan sungguh-sungguh. Kultus guru telah mengajari saya teknik misteri tertinggi naga leluhur, dan dia mengatakan bahwa itu adalah teknik di tahta kaisar. Namun, ketika saya mengolahnya, saya selalu merasa ada sesuatu yang salah. Master Sekte berkata saya memiliki garis keturunan kilin, membuat teknik ini tidak terlalu cocok untuk saya. Naga tua itu berkata, "Jadi saya mengerti. Naga terlahir dari nadi naga, dan aku juga terlahir dari nadi naga. Teknik misteri tertinggi naga leluhur sudah merupakan teknik terbaik. Namun, Anda memiliki darah kilin di pembuluh darah Anda, jadi memang sulit bagi Anda untuk membudidayakan teknik misteri tertinggi naga leluhur. Saya tidak memiliki teknik lomba kilin, tetapi ada banyak kilin di sini. Kami masih dapat menemukan mereka dan meminta beberapa teknik terbaik. Ikuti aku." Naga kilin mengikutinya. Kilin air itu menatap dengan mata terbuka lebar. Sangat santai, naga tua itu membawanya ke depan sebuah makam kekaisaran, dan dia berseru dengan keras, "Wali Lehu, Wali Lehu." Sebuah kilin batu secara bertahap melepaskan karakteristik batunya dan berubah menjadi kilin api yang menakjubkan. "Kenapa Raja Naga memanggilku?"
Ada yang muda di sini dengan garis keturunan ras naga saya dan ras kilin Anda. Namun, dia tidak memiliki teknik kultivasi untuk balapan kilin, Anda dapat mengajarinya beberapa. Naga tua itu berkata, aku memakan pil arwahnya, jadi aku harus memberinya beberapa manfaat. Kilin api itu memandangi naga kilin dan berkata, jadi kamu anak itu dari tadi, apakah kamu masih punya pil semangat? Naga kilin dengan tergesa-gesa mengeluarkan beberapa pil semangat dan berkata, aku melihat kakak agak berani dan kuat sekarang, jadi aku tidak berani untuk maju dan berbicara. Kilin api itu cukup menyenangkan. Kita diperintahkan untuk menjaga makam kekaisaran, jadi kita secara alami harus lebih berani dan kuat. Tiba-tiba, kilin di depan makam kekaisaran lainnya menjadi hidup, dan mereka mengendarai awan keberuntungan untuk mendarat di sekitar naga kilin. Mereka semua tersenyum. Betapa harumnya, betapa harumnya. Naga kilin mengeluarkan lebih banyak pil semangat untuk diberikan kepada mereka. Ketika aku lewat di sini sebelumnya, aku hampir mengencingi diriku sendiri ketika aku melihat betapa kakak-kakak yang menakutkan itu. Kilin itu sepertinya menikmati pujiannya dan tertawa. Kami ada di sana untuk menakuti kamu, ini untuk mencegah pencuri mencoba masuk. Naga kilin mengeluarkan semua pil arwahnya dan bahkan memberikan beberapa kepada naga tua itu juga. Semua orang menjadi saudara dengan kilin naga, dan mereka sangat bersemangat. Naga kilin agak tersentuh. Beruntung, Master menciptakan pil semangat yang melayani selera kedua ras karena saya memiliki garis keturunan naga dan kilin. Hanya karena itulah saya bisa mengenal mereka. Saudaraku, garis keturunanmu terdiri dari ras naga dan kilin, sekarang ini sedikit merepotkan. Tidak heran kamu merasa sulit untuk berubah. Salah satu dari setengah dewa kilin berkata, jika Anda mengolah dua jenis teknik pada saat yang sama, sulit bagi Anda untuk melatih keduanya. Biarkan kami mengubah teknik untuk Anda. Di depan istana, kilin air tidak bisa menahan iri ketika dia melihat tembakan besar di antara setengah dewa di sekitar naga kilin dan mengajarinya cara mengolah. Kita berdua tunggangan, jadi mengapa dia bisa bergaul dengan masyarakat atas dari setengah dewa dalam sekejap sementara aku harus tinggal di sini dan ditatap oleh burung Phoenix ini? Phoenix terus menatapnya, dan dia tiba-tiba bertanya dengan hati-hati, apakah kamu memiliki pil semangat? Kilin air itu menjawab dengan jujur, aku tidak. Phoenix mengabaikannya dan terus menatapnya. Kilin air terasa sedih. Kapan Master Lan bisa belajar membuat pil semangat? Istana duniawi terlalu besar, dan beberapa waktu diperlukan untuk berjalan melewati gerbang. Ini membuat Qin Mu merasa seolah-olah dia telah kembali ke era biadab dan liar Dragon Han. Yang Mulia Yu memandang istana dengan linglung dan bergumam, sepertinya aku pernah ke sini sebelumnya, tempat ini sepertinya familiar. Qin Mu memperlambat langkahnya dan bertanya untuk mengantisipasi, bisakah saudara mengingat sesuatu? Yang Mulia Yu semakin bingung. Dia mengetuk kepalanya dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa mengingat apapun, kakak laki-laki, kurasa aku bukan saudara kandungmu. Wajahnya serius. Qin Mu tertawa terbahak-bahak dan berkata, apa yang kamu bicarakan? Nama keluarga Anda adalah Lan, dan nama keluarga saya adalah Qin, tentu saja kami bukan saudara kandung. Dia dengan cepat mengikuti Gong Sun Yan dan memeriksa tata letak aula. Dekorasi di aula sederhana, dan tidak ada mural yang terlihat di dinding. Hanya ada beberapa lukisan di tanah yang rata. Roh primordial di belakang Qin Mu muncul dan melihat ke bawah dari atas. Baru saat itulah dia bisa melihat lukisan dengan jelas. Lukisan-lukisan ini sangat besar, dan salah satu lukisannya adalah kelahiran langit dan bumi. Satu pohon besar ditanam di tanah kuno, dan itu membekukan tanah, air, api, dan angin yang melonjak di antara langit dan bumi. Di bawah pohon diletakkan seorang wanita yang terbangun dari mimpi, dan di sampingnya ada seorang pria yang mengulurkan tangannya seolah-olah dia ingin menariknya. Ada raksasa terbentuk dari cahaya di langit, dan di bawah tanah, ada seorang pria aneh dengan tanduk banteng dan kepala harimau. Ekspresi Yang Mulia Yu meredup, dan dia berkata dengan lembut, saya tahu saya dijemput, di mana orang tua kandung saya? Qin Mu memandang lukisan di bawah kakinya, dan dia hampir tersandung ketika mendengar apa yang dikatakan Yang Mulia Yu. Dia tidak bisa membantu menggelengkan kepalanya. Omong kosong macam apa yang ada di otak kecil Yang Mulia Yu? Dia melihat lukisan kedua, dan dalam lukisan ini, wanita dan pohon besar itu mampu menopang langit dan bumi. Daun-daun pohon berubah menjadi dunia dengan berbagai ukuran, dan di dunia ini, banyak dewa setengah dewa dan dewa kuno hidup bahagia. Di bawah pohon itu, akar-akar pohon besar itu menyebar di tanah, dan itu membentuk segala macam jajaran gunung, sungai, dan urat nadi segala bentuk dan ukuran. Beberapa nadi naga berubah menjadi roh setelah waktu yang lama dan berubah menjadi naga ilahi. Mereka berada di tengah-tengah transformasi. Orang tua biologis? Pada saat ini, kesadaran Ibu Pertiwi pergi dan bertanya dengan bingung, Yang Mulia Yu, orang tuamu sudah lama meninggal, kau tidak ingat? Yang Mulia Yu tertegun. Dia menoleh ke samping dan menyeka air matanya secara diam-diam.
Qin Mu tidak bisa peduli dengan lukisan di tanah lagi, dan dia melihat ke arah sumber suara. Dia melihat bahwa kesadaran memancar dari cahaya dan cahaya itu berbeda dari cahaya yang dikeluarkan oleh istana. Cahaya yang dikeluarkan oleh istana terlalu terang, tapi cahaya ini sangat hangat dan lembut. Seolah-olah kekuatan hidup terkandung di dalamnya. Cahaya itu memiliki kesadaran kuno, seperti pantulan ombak berkilauan di bawah sinar matahari. Di tengah ombak, ada seorang wanita berenang ke sana kemari. Di punggung wanita itu, ada hati yang terbentuk dari cahaya yang telah terwujud. Di jantung ada pedang besi yang tertutup karat. Qin Mu memeriksanya secara rinci, dan dia melihat wajah wanita itu dengan jelas. Dia tampak persis sama dengan patung dewa di kuil. Dia juga memiliki tampilan yang makmur. Dia bahkan melihat banyak pembuluh darah membentang dari jantung seperti akar pohon. Mungkinkah ini akar dari dunia bawah tanah ini? Hati itu adalah? Jantungnya sedikit teraduk. Hati dalam cahaya itu sangat besar. Seolah-olah itu tersembunyi di ruang yang luas. Meskipun terlihat seperti berada di aula, itu sebenarnya jauh. Kamu harus menjadi yang mulia Yu, aku bisa merasakan keberkatanku. Jantung wanita itu berenang ke depan dan memandanginya melintasi lapisan layar cahaya. Kesadaran kuno bergetar sedikit, tetapi ketika sampai di benak Qin Mu dan yang lainnya, itu sekeras bel. Ketika Anda membuka harta karun Dewa Embrio Roh, saya dan dewa-dewa kuno lainnya turun. Saya juga telah memberi Anda berkat saya. Anda memiliki berkah di tubuh Anda, jadi saya tidak bisa salah. Namun, mengapa Anda tidak mengingat saya atau masa lalu? Qin Mu berkata, Ibu Pertiwi, jiwanya tidak lengkap, jadi dia telah kehilangan ingatannya. Saya melihat. Wanita dalam terang itu berkata dengan sedih, kapan Yang Mulia Yu meninggal? Apakah dia terbunuh dalam pertemuan kolam giok sejuta tahun yang lalu? Saya telah mendengar tentang insiden tentang Yang Mulia Yu, dan karenanya, saya pergi untuk melihatnya. Meskipun Yang Mulia Yu yang kulihat memiliki gaya luar biasa yang tak tertandingi dalam generasinya, itu bukanlah Yang Mulia Yu dalam ingatanku. Dia tidak memiliki restu dari para dewa. Saat itu, saya curiga jika Yang Mulia Yu benar-benar Yu yang mulia. Qin Mu berkata, Yang Mulia Yu memang dibunuh selama pertemuan kolam giok. Wanita dalam cahaya berkata, jadi saya pikir, bagaimana Anda bisa mempertahankan tubuhnya sampai sekarang dan merekonstruksi jiwanya? Ekspresi Qin Mu tidak berubah, dan dia berkata sambil tersenyum, mengapa Ibu Bumi mengatakan itu? Bukan saya yang melestarikan tubuhnya, penatua utusan maut yang mengundang saya untuk menghidupkan kembali seseorang, jadi saya menghidupkan kembali Yang Mulia Yu. Wanita itu memandangnya dari seberang cahaya, dan dia berkata sambil tersenyum, aku masih mengira kamu ada di kolam giok meeting. Qin Mu heran, dan dia tertawa terbahak-bahak. Ibu Pertiwi sedang bercanda. Pertemuan kolam giok terjadi sejuta tahun yang lalu, bagaimana saya bisa berada di sana? Wanita itu berkata, ketika Yang Mulia Yu dilukai dalam pertemuan kolam giok, saya melihat seseorang, dan saya merasa bahwa sikapnya sangat mirip dengan Anda, tetapi wajahnya berbeda, itulah alasan mengapa saya mengatakan itu. Dewi Surgawi Yin menyebut-nyebutmu, kau harus tahu niatku untuk mengundangmu, kan? Qin Mu berkata dengan sungguh-sungguh, Ibu Pertiwi melihat bagaimana Dewi Surgawi Yin bangkit dari kematian, jadi Anda ingin saya mengucapkan mantra agar Anda bisa menghidupkan Anda kembali. Wanita itu mengungkapkan senyum. Dewi Surgawi Yin penuh dengan pujian untukmu dan berkata kau adalah penyihir hebat yang tak tertandingi di dunia ini. Qin Mu berjalan, dan dia mengamati wanita itu dalam cahaya. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Ibu Pertiwi, kamu tidak memiliki tubuh jasmani, jadi bahkan jika aku mengumpulkan ketiga jiwamu untukmu, kamu tidak dapat dihidupkan kembali. Di mana tubuh jasmani Anda? Wanita dalam cahaya itu berkata, itu dipotong oleh sekelompok pemberontak itu. Pedang di hatiku ini juga merupakan hasil perbuatan para pemberontak itu. Untungnya, mereka meremehkan saya dan tidak tahu betapa menakjubkan kekuatan hidup saya, dan sebagai hasilnya, jiwa bumi saya dapat melarikan diri. Namun, dua jiwaku yang lain dibubarkan oleh mereka. Jangan khawatir, sekali Anda membantu saya mengumpulkan dua jiwa saya yang lain, saya akan memiliki metode saya untuk menghidupkan kembali. Qin Mu menghela nafas lega dan berkata, jika itu hanya mengumpulkan dua jiwa, aku mungkin masih bisa melakukannya bahkan jika itu berat. Namun, kultivasi Ibu Pertiwi melampaui Dewi Yin Surgawi, saya tidak yakin apakah saya bisa berhasil dalam kultivasi saya saat ini. Dia menurunkan daun willow di jantung alisnya dan secara bertahap mengeksekusi kekuatan sihirnya untuk membentuk gerbang pengaruh surga di belakangnya. Siapa pemberontak yang membunuh Ibu Pertiwi? Kenapa mereka memiliki kekuatan menakutkan untuk membunuh makhluk seperti kamu? Wanita dalam cahaya itu mengertakkan gigi dan kebencian mengalir keluar darinya. Aliansi surga. Hati Qin Mu berkedut keras. Wanita dalam cahaya memiliki tatapan seperti kilat, dan dia memandangnya dengan bingung. Penyihir hebat,
Mengapa ki dan darah Anda tiba-tiba melonjak hebat dan jantung Anda berdetak lebih kencang ketika Anda mendengar aliansi surga? Ibu Pertiwi mungkin tidak tahu, tetapi mantraku ini membutuhkanku untuk secara paksa menaikkan ki dan darahku, hanya dengan begitu kekuatan mantraku dapat dinaikkan ke keadaan paling optimal. Tubuh Qin Mo melotot dan menjadi lebih tinggi dan lebih tinggi. Auranya juga menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Mantra ini sangat melelahkan tubuh, dan aku hampir lelah sampai mati ketika aku mencoba untuk menghidupkan kembali Dewi Surgawi Yin. Setelah kejadian itu, Dewi Surgawi Yin merasa bersalah, dan dia memberi saya banyak harta untuk menebusnya. Wanita dalam terang memahami niatnya dan berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, aku tidak akan lebih pelit daripada Dewi Surgawi Yin. Berapa banyak Dewi Yin Surgawi memberi Anda? Saya akan memberi 10 kali lipat dari itu." Qin Mo sangat gembira dan mulai mengeksekusi panduan jiwa dengan semua kekuatannya, namun, dia menangis pahit pada dirinya sendiri. Dia awalnya berpikir bahwa Ibu Pertiwi telah mati di tangan surga sel surya ekstrateritorial, jadi tidak ada yang banyak untuk menghidupkannya kembali. Dengan menciptakan musuh lain untuk surga celestial ekstrateritorial, perdamaian abadi dapat bekerja dengan Ibu Pertiwi, dan itu akan bermanfaat bagi keadaan perdamaian abadi saat ini juga. Namun, Ibu Pertiwi telah meninggal di tangan aliansi surga. Aliansi surga secara alami bukan aliansi surga dalam kedamaian abadi. Itu yang Qin Mo ciptakan sendirian di era Dragon Han sejuta tahun yang lalu. Ketika Qin Mu kembali ke masa lalu, dia telah berbicara tentang aliansi surga dengan Yang Mulia Ling. Saat itu, hanya ada 3 orang yang telah bergabung dengan aliansi surga, itu adalah Qin Mo, pendiri kaisar, dan Yang Mulia Ling. Adapun bagaimana aliansi surga telah berkembang setelahnya, Qin Mo tidak tahu. Panduan jiwa menarik partikel-partikel jiwa ibu bumi yang hancur, dan mereka seperti pasir hitam terbaik yang datang membanjiri semua bagian alam primordial. Mereka mengalir ke istana duniawi dan ke dalam cahaya. Wanita dalam cahaya sangat bersemangat, dan cahaya di lautan cahaya melonjak maju. Dia telah memelihara jiwa buminya di antara 3 jiwa. Yang hancur adalah jiwa surga dan jiwa kehidupan. Jiwa surga adalah cahaya janin, jiwa bumi adalah roh yang cerah, dan jiwa kehidupan adalah roh rahasia. Dewa suci alami yang lahir hanya memiliki 3 jiwa dan 7 roh. Hanya bentuk kehidupan setelah awal dan setengah dewa memiliki 7 roh. Jiwa surga adalah yang murni, yang mewakili Swandu. Jiwa kehidupan adalah Yin murni, yang mewakili Youdu. Terakhir, dengan punggung menghadap Yin dan wajahnya menghadap Yang, jiwa bumi mewakili Yuandu. Alasan mengapa Ibu Pertiwi mampu melestarikan jiwa buminya terutama karena identitasnya. Dia adalah Ibu Pertiwi, perwujudan Dao besar Yuandu. Sangat sulit untuk menyingkirkan jiwanya di bumi. Jiwa Ibu Pertiwi jauh lebih kuat daripada Dewi Surgawi Yin, dan pasir jiwa hitam datang membanjiri dengan anggun. Itu seperti yang diharapkan dari keberadaan yang mampu setara dengan Adipati Surga dan penguasa bumi. Ki vital Qin Mu tergantung di udara sementara ki dan darahnya melonjak lebih dan lebih seolah-olah itu adalah laut yang jatuh ke tornado. Bahasa Dewa Swandu dan bahasa Dewa Youdu berasal dari mulutnya, dan semua jenis bahasa kuno memiliki makna mendalam yang seperti puisi mendalam dari para dewa dan setan. Menutup mata seseorang untuk mendengarkan suara daonya, seseorang akan memiliki perasaan hidup yang dilahirkan dari penciptaan langit dan bumi, memiliki perasaan dewa-dewa yang tidak masuk akal dan memutarbalikkan menari-nari di awal dunia. Seperti yang diharapkan dari Great Wizard, Ibu Pertiwi merasa bahwa pecahan 3 jiwanya yang hancur semakin lengkap. Partikel-partikel jiwa yang tersebar di seluruh dunia sedang dituntun, dan Qin Mo hanya harus merekonstruksi jiwa surga dan jiwa hidupnya. Setelah 3 jiwanya lengkap, dia bisa mengandalkan kekuatan hidupnya yang kuat untuk bangkit. Qin Mo meneriakkan tanpa henti dan tiba-tiba, sebuah celah lembut terdengar. Wanita dalam cahaya, Yang Mulia Yu, dan Gongsun Yan buru-buru berbalik untuk melihatnya, hanya untuk melihat kulit Qin Mo terbelah secara terus-menerus. Darah mengalir keluar terus-menerus, dan mereka menguap oleh ki vital yang kejam, berubah menjadi kabut berdarah yang berputar-putar hebat di sekelilingnya. Mereka bertiga kaget. Seni ilahi milik Qin Mo ini memang sangat melelahkan, sedemikian rupa sehingga bahkan tubuh jasmaninya tidak bisa menerimanya. Aku terlalu kuat, membangkitkanku berkali-kali lebih sulit daripada membangkitkan Dewi Yin Surgawi. Wanita dalam cahaya itu merasa gugup. Dengan intensitas seperti ini, saya ingin tahu berapa lama dia bisa bertahan. Bisakah dia merekonstruksi kedua jiwaku? Keadaan Qin Mo sangat buruk, dan itu menjadi semakin buruk. Permukaan tubuhnya sepertinya tertusuk oleh butiran pasir yang tak terhitung jumlahnya, dan darah mengalir keluar dari semua lubangnya. Terutama darah dari hidungnya, yang akan memuntahkan beberapa meter dalam tempo hingga detak jantungnya. Yang Mulia Yu buru-buru berkata, "Saudaraku, hentikan. Jika Anda melanjutkan, semua darah Anda akan hilang." Qin Mo mengabaikannya dan terus fokus pada mengeksekusi mantra.
Gongsun Yan akhirnya tidak tahan untuk menonton lebih lama dan berkata dengan keras, Ibu Pertiwi, kultivasinya tidak cukup, biarkan dia beristirahat. Wanita dalam cahaya itu terus-menerus gelisah dan berkata, tunggu sebentar, tunggu sebentar. Dia adalah seorang praktisi seni ilahi, setelah semua, dia memiliki kultivasi yang kuat dan banyak darah di tubuhnya. Ki dan darahnya masih kuat, dia bisa bertahan lebih lama lagi. Gongsun Yan ragu-ragu dan tidak mengatakan apa-apa. Dia mondar-mandir dengan cemas. Qin Mu sudah mulai memutar gerbang pengaruh surga untuk mencuri kekuatan Adipati Surga. Dia siap untuk membangun jiwa surga ketika seberkas cahaya surgawi datang bersinar dari gerbang. Tubuh Qin Mu tiba-tiba membeku, dan dia tiarap. Dia pingsan. Yang Mulia Yu langsung panik dan bergegas. Hidung Qin Mu masih memuntahkan darah, tetapi air mancur darah secara bertahap memendek. Setelah mencoba yang terbaik untuk memuntahkan 2 air mancur kecil, itu akhirnya berhenti. Yang Mulia Yu buru-buru pergi untuk memeriksa napasnya ketika 2 air mancur kecil keluar dari hidung Qin Mu lagi, membuatnya takut. Dia senang. Saudaraku masih hidup. Gongsun Yan juga pergi ke depan untuk memeriksa detak jantung Qin Mu. Dia merasa detak jantungnya lemah, dan dia kekurangan ki dan darah. Hidupnya tergantung pada garis, dan dia dalam kondisi yang sangat berbahaya. Gongsun Yan menggertakkan giginya, dan pohon muda hijau kecil di bawah cahaya di belakang kepalanya terbang untuk mendarat di jantung alis Qin Mu. Cahaya mengalir dan memasuki tubuh Qin Mu untuk memperpanjang hidupnya. Setelah beberapa saat, napas Qin Mu berangsur-angsur stabil. Namun, anakan kecil itu tampaknya menjadi lesu. Hanya 2 daun yang menyatu kembali dan menyusut. Wajah Gongsun Yan sedikit pucat. Dia mengambil kembali pohon kecil dan terus memeliharanya dalam cahaya. Mantra Qin Mu rusak, dan gerbang pengaruh surga dibubarkan. Kekuatan Adipati Surga langsung menghilang dan cahaya surgawi tidak lagi bersinar. Wanita dalam cahaya buru-buru menahan partikel-partikel jiwanya, dan dia merasakan jiwa langitnya pulih sebagian. Namun, itu masih jauh dari lengkap, dan dia menghela nafas dengan iba. Qin Mu perlahan-lahan terbangun, dan dia berdiri di bawah dukungan Yang Mulia Yu. Dia batuk darah di tenggorokannya, dan napasnya lemah. Aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. Aku masih bisa melanjutkan membaca mantra. Penyihir hebat tidak harus terlalu cemas. Ta dalam cahaya itu berkata dengan lembut, kamu telah memaksakan dirimu sendiri saat melemparkan mantra barusan, dan sebagai hasilnya, itu telah melampaui batas-batas tubuhmu. Sekarang ki dan darah Anda dikosongkan, jika Anda terus melakukan casting, Anda akan mati karena kelelahan. Jika Anda mati karena kelelahan, di mana saya akan menemukan penyihir hebat lain yang bisa membangkitkan saya? Saya bisa menunggu, Great Wizard bisa bersantai dan merawat luka-luka Anda. Dia berkata sambil tersenyum, saya melihat kultivasi penyihir hebat sudah berada di puncak alam makhluk surgawi, langkah maju apapun dan Anda akan dapat membuka Youdu dan memasuki alam kehidupan dan kematian. Saya rasa Great Wizard akan dapat menggunakan mantra Anda dengan bebas ketika Anda mencapai alam kehidupan dan kematian. Kamu bisa merekonstruksi jiwaku kalau begitu. Qin Mu tiba-tiba batuk hebat, dan dia terengah-engah. Dia berkata dengan sedih, junior bodoh, dan saya tidak tahu berapa lama saya akan berkultivasi ke alam kehidupan dan kematian. Sekarang aku sangat lelah, aku khawatir aku akan mengecewakan Ibu Pertiwi. Wanita dalam cahaya itu berkata sambil tersenyum, sebagai Ibu Pertiwi, Yuandu adalah sumber kehidupan. Ki dan darahmu yang habis tidak ada artinya bagiku. Karena kamu membantuku untuk merekonstruksi kedua jiwaku, aku tidak bisa meremehkanmu. Dari cahaya, buah yang sudah layu terbang ke wajah Qin Mu. Buah ini seperti jeruk keprok yang dikeringkan di bawah sinar matahari. Tidak ada kelembaban sama sekali, dan itu keriput. Wanita dalam terang itu berkata, ini adalah buah yang lahir dari pohon ilahi di belakangku. Meskipun sudah layu, kekuatan di dalamnya masih seperti lautan. Simpan dulu, jangan mencoba memakannya, perlahan gunakan ki vital Anda untuk mencernanya. Ini akan membantu Anda meningkatkan ranah kultivasi Anda lebih cepat sehingga Anda dapat membuka harta karun ilahi dan hidup. Kekuatan di dalam buah terlalu kuat, Anda tidak akan bisa mengambilnya jika Anda memakannya langsung. Tubuh Qin Mu bergoyang saat dia berjuang untuk mengucapkan terima kasih. Wanita dalam cahaya itu melambaikan tangannya dan berkata, aku hanya memberimu harta ini karena kamu menyelamatkanku. Jika Anda tidak berguna bagi saya bahkan tidak akan melihat Anda. Great Wizard, pergi dan istirahat dulu. Datang dan lemparkan mantramu lagi begitu kau mengolah harta karun ilahi dan hidup. Dalam cahaya, sinar busur melayang dan mendarat di belakang kepala Qin Mu untuk berubah menjadi lingkaran cahaya. Buah layu itu mendarat di lingkaran cahaya. Aku pernah memberkati beberapa orang dari 7 yang mulia, dan aku masih belum memberkatimu. Berkat ini adalah bagi Anda untuk memiliki nasib baik yang berkelanjutan, untuk tidak pernah menua, dan tidak pernah mati. Wanita dalam cahaya itu berkata sambil tersenyum, dengan berkah saya, akan lebih mudah bagi Anda untuk mencerna buah ini.
Qin Mou merasakan gelombang energi murni membanjiri harta ilahinya, dan ki dan darahnya secara bertahap pulih. Dia buru-buru mengucapkan terima kasih. Yaner, kirim penyihir hebat untuk beristirahat, jangan abaikan tamuku. Gong Sun Yan mengakui dan mengawal Qin Mou dan Yang Mulia Yu keluar. Istana Celestial ini terlalu besar, dan mereka harus berjalan jauh sebelum keluar dari istana. Keluar dari istana, kilin air muncul untuk menyambut Qin Mou hanya untuk terkejut ketika dia melihat dia berlumuran darah. Yang Mulia Yu buru-buru bertanya, "Ah Shui, di mana Fatih Dragon?" Kilin air itu penuh dengki ketika dia berkata, dia pergi untuk berbaur dengan kilin dan naga. Qin Mou berkata dengan lemah, "Tubuhku lemah sekarang, jadi aku tidak bisa memanggilnya, siapa di antara kalian yang akan mendapatkannya?" Kilin air akan berteriak untuk naga kilin ketika Gong Sun Yan buru-buru berkata, "Hati-hati memperingatkan kaisar tinggi di peti mati itu. Mari kita berjalan dan memanggilnya kembali." Yang Mulia Yu mendukung Qin Mou dan menempatkannya di belakang kilin air. Kilin air berpikir pada dirinya sendiri, mengapa Tuan Naga Kilin terlihat seperti memiliki vitalitasnya dicabut darinya lebih dari 1000 kali? Bagaimana dia menjadi begitu lemah? Mereka berjalan keluar, dan Phoenix itu tiba-tiba berubah menjadi seorang wanita dengan mata Phoenix. Dia mengikuti di belakang mereka. Qin Mou meliriknya dan bertanya dengan lemah, "Kakak, mengapa Anda mengikuti kami?" Phoenix itu berkata tanpa ekspresi, "Perintah Ibu Pertiwi, dia ingin aku memastikan keselamatanmu." Qin Mou mengucapkan terima kasih dan bertanya, "Apakah kakak perempuan makan pil roh? Saya akan membuatkan untuk kakak setelah tubuh saya lebih baik." Mata Phoenix itu bersinar, dan dia tersenyum. "Kamu jauh lebih masuk akal daripada binatang air ini di sini." Kilin air mendengus, dan dia menggerutu pada dirinya sendiri, menyalahkan Yang Mulia Yu karena tidak tahu bagaimana membuat pil. Phoenix itu bertanya dengan santai, "Kalian berencana untuk pergi keluar?" Qin Mou berkata dengan hati-hati, "Aura yin di istana duniawi ini terlalu kuat, ada terlalu banyak mayat kaisar di sini. Tubuh saya terlalu lemah sekarang, jadi saya perlu memulihkan diri di luar." Phoenix berkata, "Kamu bisa keluar tapi tidak terlalu jauh." Otak Qin Mu mulai beroperasi, dan dia berpikir, "Aku ingin tahu apa kultivasi Sister Phoenix ini. Jika kultivasinya terlalu tinggi dan saya tidak bisa meracuni dia, saya akan dalam kesulitan. Bagaimana saya meninggalkan tempat ini?" Dia batuk berulang kali dan tiba-tiba bertanya, "Ada begitu banyak dewa di luar, dan bahkan ada seseorang yang meniru Ibu Pertiwi. Bagaimana kultivasi Sister Phoenix? Apakah Anda cocok untuk orang-orang jahat itu?" Phoenix itu berkata, "Aku sudah berada di alam langit Numinous, aku tidak takut dengan sampah itu. Namun, Ibu Pertiwi mengatakan untuk membiarkan orang-orang itu melakukan apa yang mereka inginkan terlebih dahulu dan bahwa dia akan menyelesaikan semua begitu dia dihidupkan kembali." Ekspresi Qin Mou redup. "Kultivasinya sangat tinggi, saya mungkin tidak bisa meracuninya sampai mati. Jika kakek tabib ada di sekitar, itu akan baik." Kilin air membawa Qin Mou melintasi beberapa makam kekaisaran, dan mereka akhirnya melihat kilin naga. Naga kilin saat ini membentuk persaudaraan dengan sekelompok naga dan kilin, sesumbar yang dia bisa. "Aku membesarkan manusia yang secara khusus memurnikan pil roh untukku." Raja-raja naga dan kilin itu penuh dengan rasa iri. Naga kilin hendak mengatakan lebih ketika dia melihat Qin Mou dan yang lainnya berjalan, dia segera berhenti. Yang Mulia Yu memanggil naga kilin, dan ketika naga kilin melihat betapa buruknya bentuk Qin Mou, dia kaget dan buru-buru berkata, "Biarkan aku membawa Master Sekte, aku bisa berjalan dengan mantap dan tidak membiarkan Master Sekte merasakan benjolan." Yang Mulia Yu membawa Qin Mou ke atas punggung naga kilin, dan naga kilin melirik Qin Mou. Wajahnya gelap, dan ini membuatnya gelisah. "Aku ingin tahu apakah Master Sekte mendengar apa yang aku katakan tadi." Raja-raja naga dan para kilins itu memandangnya dengan iri ketika dia membawa Qin Mou keluar. Ketika mereka akhirnya jauh, hanya saat itulah mereka berkata, "Muda dan menjanjikan, benar-benar muda dan menjanjikan." Meskipun Long Fi masih muda, wawasan dan wawasannya luar biasa. "Untuk membesarkan manusia untuk membuat pil untuk saya, mengapa saya tidak memikirkan ide seperti itu di tahun-tahun awal saya?" Naga kilin membawa Qin Mou keluar dari ruang bawah tanah, dan mereka datang ke aula kuil yang bobrok. Phoenix juga mengikuti mereka. Mereka melihat sekeliling. Gong Sun Yan bergegas membereskan kamar. Dia berkata, "Saya biasanya tinggal di kuil ini, dan saya hanya merapikan beberapa kamar. Biarkan saya mempersiapkan beberapa lagi untuk Sister Phoenix dan Brother Qin." Phoenix mengeluarkan sarang emas yang cemerlang dan berkata, "Aku tidak terbiasa tidur di tempat tidur orang lain, layangkan sarangku." Gong Sun Yan mengangguk dan mengambil sarang burung itu. Tidak lama kemudian, dia selesai membereskannya. Qin Mou duduk di samping tempat tidur, dan kulitnya jauh lebih baik dari sebelumnya. "Saudaraku, aku jauh lebih baik, kamu tidak perlu merawatku lagi. Buah dari Ibu Pertiwi ini memang tidak buruk, aku bisa merasakan ki vitalku pulih. Tidak banyak masalah sekarang."
Gong Sun Yan memeriksanya, dan dia melihat bahwa kulitnya memang jauh lebih baik. Dia sangat iri. Buah ini luar biasa, ini buah dari pohon primordial, itu disebut buah bumi Aion Dao. Pohon primordial adalah akar langit dan bumi di Yuandu, menyerap energi roh dan pengaruh roh langit dan bumi dan menambahkan kultivasi Ibu Pertiwi sendiri, buah ini jarang didapat. Saya pernah mendengar Ibu Pertiwi mengatakan bahwa dia jarang memberikan buah bumi Aion Dao kepada orang lain. Dia hanya memetik beberapa pada tahun pertama Dragon Han untuk diberikan kepada Kaisar Surgawi karena memperlakukan dewa-dewa kuno pada perjamuan. Ketika Surgawi-Surgawi Naga Han didirikan, tidak ada banyak dewa yang memiliki hak untuk memakan buah bumi Aion Dao. Qin Mou memalingkan kepalanya, dan lingkaran cahaya juga berbalik dengannya. Selalu berada di belakang kepalanya membuatnya merasa agak gelisah. Buah bumi Aion Dao terletak di halo yang dibentuk oleh berkah Ibu Pertiwi. Itu layu, tetapi kekuatan di dalamnya sangat mencengangkan. Dia hanya bisa menggigitnya dengan satu mulut untuk mencicipinya. Namun, bukan buah yang membuatnya gelisah, itu adalah berkah Ibu Pertiwi. Dia telah melihat sebagian besar dari 7 yang mulia surgawi, dan di belakang kepala mereka semua memiliki lingkaran cahaya, dan itu adalah berkah dari dewa-dewa kuno. Berkat para dewa kuno memiliki segala macam efek seperti umur panjang, kemakmuran, kemampuan untuk mencegah penuaan, dan kematian, antara lain. Namun, Yang Mulia Yu, yang telah menerima semua berkat para dewa kuno, masih terbunuh, dan jiwanya hancur. Hanya 1 juta tahun kemudian Qin Mou telah menghidupkannya kembali. Lebih jauh, dia kehilangan ingatannya dan tampak konyol. Ini menunjukkan bahwa bahkan berkat tidak bisa memastikan keselamatan seseorang. Lingkaran halo yang saya diberkati ini sepertinya lebih seperti kamera pengintai. Bahkan jika saya melarikan diri, Ibu Bumi masih bisa melacak saya melalui lingkaran cahaya ini. Saya ingin tahu apakah saya dapat menyingkirkan halo ini? Semangatnya kurang kuat, dan dia menguap. Gong Sun Yan buru-buru bangkit dan berkata, "Saudara Qin, tolong istirahat dulu." Dia buru-buru meninggalkan kamar dan menutup pintu. Qin Mou langsung berdiri, dan dia penuh semangat. Kelelahannya dari sebelumnya tidak bisa dilihat sama sekali. Dia mengeksekusi teknik ciptaannya dan berubah menjadi bentuk berkepala 3 dan 6 bersenjata. Dengan 3 kepala, cahaya tidak bisa mencapai bagian belakang kepalanya. Dia memeriksa cahaya dengan hati-hati, dan ada semua jenis rune yang sangat indah mengalir di dalam cahaya. Lingkaran halo ini dibentuk oleh rune, dan rune ini dalam bentuk partikel terbaiknya. Qin Mu memeriksanya dan mengerutkan kening. Selain rune magnet, ada juga rune jenis lain. Ini jauh lebih rumit dari yang dia bayangkan. Tidak apa-apa jika itu hanya rune magnet, Nenek Si baru saja menyimpulkan semua lebih dari 1900 rune magnet. Jika halo dibangun oleh rune yang dapat membentuk seni magnetis ilahi, dia masih bisa memikirkan cara untuk menyelesaikannya. Namun rune lain dalam lingkaran cahaya membuatnya sulit untuk Qin Mou. Rune-rune ini menunjukkan garis dan struktur sungai, laut, danau, dan kolam. Beberapa memiliki bentuk rumput, pohon, dan bunga, dan beberapa bahkan memiliki garis yang dalam sehingga ia tidak tahu untuk apa mereka digunakan. Jelas bahwa dao besar yang dimiliki Ibu Pertiwi sangat rumit. Dan cahaya adalah seni ilahi yang lengkap dibentuk oleh bentuk rune ini. Berkenaan dengan bagaimana cara melarikan diri dari pelacakan dan akal Ibu Pertiwi, Qin Mou benar-benar tidak tahu. Itu benar, Guru Surgawi Zishi. Matanya berbinar. Sebagai cendekiawan di antara 4 guru surgawi yang agung, dia mungkin tidak setelajar Saint Ward Cutter, tetapi kultivasinya jauh lebih tinggi daripada miliknya. Mungkin dia akan memiliki metode untuk menyelesaikan lingkaran cahaya. Berpikir sampai di sini, dia mengulurkan tangannya untuk meraih buah yang mengambang, dan ketika dia mengambil buah itu, dia menemui masalah ketika mencoba menarik buah keluar dari lingkaran cahaya. Ketika ia mencoba menarik buahnya, sinar yang tak terhitung akan muncul di sekitar lingkaran cahaya, dan mereka seperti garis-garis halus yang terhubung dengan buah dao. Hanya menggerakkannya sedikit membuatnya mengalami halangan yang tak terbayangkan. Orang lain memaksa orang untuk membeli dan menjual barang sementara Ibu Pertiwi hanya memaksakan restunya dan memaksakan buah bumi Aion Dao kepadaku, aku bahkan tidak bisa menolaknya. Kemarahan dalam hati Qin Mou sulit untuk padam. Itu seperti buah dao dan lingkaran cahaya tertanam di belakangnya, dan dia tidak bisa keluar darinya. Bagi orang lain, berkah Ibu Bumi dan bumi buah Aion Dao adalah harta yang hanya bisa mereka impikan, namun bagi Qin Mou, itu adalah beban dan bahaya. Dia tidak sabar untuk membuang mereka jauh-jauh. Gelombang energi terus mengalir ke harta ilahinya dari bumi buah Aion Dao dan diserap oleh roh primordialnya. Mereka kemudian dimasukkan ke dalam harta ilahi untuk memperkuat 6 arah tanah, membuat tanah lebih luas dan lebih dalam. Manfaat bumi Aion Dao buah masih mencengangkan, tetapi sangat disayangkan bahwa kesadaran Ibu Bumi kemungkinan besar ada di dalam. Dia dapat mendeteksi lokasi saya. Qin Mou melihat bahwa dia tidak bisa mengeluarkan buah, jadi dia hanya bisa menyerah. Aku hanya perlu menyerap energi di dalam buah,
bukankah aku bisa melepaskan diri dari pengawasan? Dia terus menyerap energi dari buah dao menurut sirkulasi teknik Overlord Body 3 Elixir, mengubahnya menjadi kekuatan sihir murni. Tubuh Tuan Tiga Teknik Elixir juga bisa menyehatkan roh primordialnya, tubuh jasmaninya, dan memperkuat harta ilahi besarnya. Kultivasi dan kekuatan sihirnya naik seperti ombak, dan jika dia terus berkultivasi pada kecepatan ini, dia akan memiliki kekuatan sihir yang cukup untuk memecahkan penghalang harta karun ilahi kehidupan dan kematian. Pohon builder bawaan jembatan ilahi di tanah 6 arah saya sebenarnya menyerap energi buah dao, itu bahkan lebih cepat daripada Overlord Body 3 Elixir teknik saya. Qin Mu takjub tanpa akhir. The Builder Tray bawaan Divine Bridge adalah ide Su Shenghua, dan mereka berdua yang telah menyempurnakannya. Pohon pembangun ini adalah pendekatan yang berbeda yang menghasilkan keajaiban yang sama seperti pohon ilahi yang berdiri di pusat alam primordial. Dan sekarang, pohon builder menyerap energi dari buah dao untuk tumbuh. Qin Mu tertegun. Pohon builder berakar di tanah 6 arah, pemandangan ini tampak sangat mirip dengan alam primordial kuno. Alam primordial juga memiliki pohon ilahi yang berakar di pusat langit dan bumi. Su Shenghua tidak diragukan lagi keberadaan yang hanya kalah denganku, Builder Tree Inet Divine Bridge ini diam-diam sangat kompatibel dengan dao besar surga dan bumi, luar biasa. Qin Mu berseru dengan kagum, dia benar-benar hidup sesuai dengan reputasi tubuh semu yang semu. Jika Builder Tray bawaan Divine Bridge berhasil menyerap energi, saya pasti bisa mencerna buah dao ini lebih cepat dan membiarkan ibu bumi memiliki satu metode yang kurang untuk mengawasi saya. Namun, dia menyadari bahwa dia masih terlalu muda. Meskipun ada banyak energi yang mengalir dari buah itu, dia masih mencoba mencernanya. The Builder Tray juga menjadi semakin realistis, namun, dia tidak melihat tanda-tanda kekuatan dalam buah berkurang. Energi yang telah dia habiskan selama periode waktu ini bahkan tidak 1/1000 energi di bumi buah Ion Dao, bahkan 1/1000 atau 1/1000. Ibu Pertiwi sangat ramah. Kepala Qin Mu sakit tanpa henti. Dia mendorong membuka pintu untuk berjalan keluar, dan di pintu, kilin naga terbaring di dinding dengan kaki terbentang terpisah. Dia duduk di pantatnya dan melakukan pose kultivasi yang aneh. Ketika dia melihat Qin Mu naik, naga kilin buru-buru naik dan bertanya, "Master Sekte, apakah sudah waktunya untuk makanan?" "Ya." Qin Mu mengeluarkan pil semangat dan menuangkannya baskom penuh. Dia berkata dengan lengah, "Fatih Dragon, bagaimana kemajuan kitab suci pemeliharaan manusia?" Naga kilin menundukkan kepalanya untuk makan dan berkata, "Bab ke-6 dari jilid kedua belum selesai." Dia tiba-tiba menyadari, dan darahnya menjadi dingin. Qin Mu mencibir. "Kamu menulis terlalu lambat." Naga kilin menyelipkan ekornya di antara kedua kakinya dan tidak berani bicara lagi. Qin Mu mencibir berulang kali, dan naga kilin berkeringat ember. Tepat pada saat ini, Gong Sun Yan dan Yang Mulia Yu kembali dari belakang kuil, dan dia memegang nampan buah-buahan. Ketika dia melihat Qin Mu berjalan keluar dari ruangan, dia berkata dengan gembira, "Kakak Qin, aku telah memetik beberapa buah untuk kamu makan. Saya telah menanam semuanya sendiri, mereka sangat segar." Qin Mu buru-buru mengucapkan terima kasih dan mencobanya. Buah itu meninggalkan aroma di bibirnya, dan dia memuji, buah kakak perempuan itu besar dan manis. Gong Sun Yan sangat senang, dan dia berkata, "Brother Lan, kirimkan beberapa kepada Sister Phoenix, biarkan dia juga merasakannya." Tidak dibutuhkan. Di atap aula, suara burung Phoenix terdengar, dan Qin Mu mengangkat kepalanya untuk melihat. Dia melihat Phoenix telah berubah menjadi seorang wanita yang mengenakan pakaian cerah, dan dia sedang menatap ibu kota Giok tanpa mengalihkan pandangannya. Seolah-olah dia mengantisipasi musuh besar, dan dia mengeluarkan semangat juang yang kuat. Hati Qin Mu bergerak, dan dia melompat ke atap. Phoenix itu tidak senang dan berteriak, "Turun! Ini bukan tempat kamu bisa datang." Qin Mu buru-buru berkata, "Saya sudah memperbaiki beberapa pil semangat untuk kakak untuk memiliki rasa, lihat apakah itu sesuai dengan keinginan Anda. Jika tidak, adik lelaki akan mengubah resepnya." Ekspresi Phoenix melembut, dan dia berkata, "Jangan panggil aku kakak perempuan dan buat kami tampak dekat dan akrab. Nama saya Feng Qiuyun, Anda bisa memanggil saya Dewi Qiuyun." Dia mencoba satu dan berkata, "Sifat api sedikit di sisi yang berat. Saya awalnya Phoenix yang mengolah dao besar dari api suci. Karena sifat api dalam pil semangat kualitasnya terlalu rendah, itu tidak sesuai dengan seleraku. Turun dulu, ini bukan tempat yang seharusnya." Mengesampingkan masalah tentang pil roh terlebih dahulu, masalah Ibu Pertiwi adalah penting, hanya berkultivasi. Qin Mu berkata sambil tersenyum, "Saudari Qiuyun, saya biasanya tidak perlu berkultivasi dalam pengasingan, saya sudah terbiasa berlari ke timur dan barat, jadi saya selalu berkultivasi saat bepergian. Ketika saya bertarung, kecepatan kultivasi saya akan lebih cepat." "Apa yang Suster Qiuyun lihat?" Feng Qiuyun melihat bahwa dia masih memanggil adiknya dan sedikit mengernyit. Namun, dia membiarkannya melakukan sesuka hatinya. "Kamu berkultivasi lebih cepat saat bertarung." Qin Mu mengangguk.
Kalau begitu, aku akan membawamu untuk bertarung. Feng Qiuyun berkata, Yan kalian tinggal di sini, aku akan membawanya ke ibu kota untuk bertarung. Gong Sun Yan buru-buru berkata, bagaimana ini tidak apa-apa? Saudara Qin baru saja terluka parah, bagaimana Anda bisa membawanya untuk bertarung? Bagaimana jika sesuatu terjadi padanya, Anda tidak bisa menjawab ke bumi pertiwi. Phoenix di atap tampak kesal dan gelisah saat dia mondar-mandir. Qin Mu bingung dan bertanya, Saudari Qiuyun, apakah Anda memiliki sesuatu di pikiran Anda? Feng Qiuyun tidak menjawab. Dia berhenti di langkahnya dan terus menatap ibu kota Jade. Gong Sun Yan berkata, Saudara Qin, turun untuk makan beberapa buah, masih banyak. Qin Mu hanya bisa melompat turun dari atap dan mengisi perutnya dengan buah-buahan. Ketika buah-buahan dinampan selesai, Gong Sun Yan masih ingin memetik lebih banyak dari kebun belakang. Qin Mu berkata sambil tersenyum, Kakak Yan, aku sudah kenyang. Itu benar, ada apa pohon kecil di belakang kepalamu? Dia mengulurkan tangannya dan menyentuh pohon muda di lingkaran cahaya di belakang kepala Gong Sun Yan. Gong Sun Yan mengerang lembut, dan wajahnya memerah. Dia menurunkan suaranya dan berkata dengan malu-malu, jangan menyentuh, Anda tidak bisa menyentuhnya. Qin Mu bingung. Kenapa aku tidak bisa menyentuhnya? Wajah Gong Sun Yan berubah lebih merah, dan dia tidak berani berbicara. Idiot! Feng Qiuyun melompat turun dari atap dan mencibir. Itu roh primordial Yan mengapa kamu menyentuh roh primordialnya? Ini terlalu merangsang baginya, Anda mungkin menyentuh tubuhnya secara langsung. Semangat primordialnya sangat lemah, dan dia awalnya hanya pohon muda tumbuh dari inti buah bumi Aion Dao. Ibu Pertiwi membuat saya menyiraminya dengan air yin surgawi, dan baru saat itulah kecerdasannya lahir. Namun, apa inti dari buah tanpa ampas? Roh primordialnya tidak memiliki nutrisi untuk diserap, jadi dia sangat lemah. Wajah Qin Mu memerah dan dia bergumam, Kakak Yan menggunakan roh primordialmu untuk menyelamatkanku, aku tidak punya apa-apa untuk membalas. Kalau begitu, beri dia tanganmu untuk menikah. Feng Qiuyun tampak sangat pemarah saat dia mondar-mandir. Mata Qin Mu menyala. Aku ingin tahu apakah buah bumi Aion Dao dapat membantu kakak perempuan? Bisakah saya menggunakan energi di dalam buah bumi Aion Dao untuk memperkuat roh primordial kakak perempuan? Gong Sun Yan buru-buru menolaknya. Bagaimana ini bisa dilakukan? Buah Dao diberikan kepada Anda oleh Ibu Pertiwi untuk Anda kembangkan ke alam kehidupan dan kematian. Saya. Qin Mu berkata sambil tersenyum, energi di dalam buah Dao terlalu banyak. Sangat mudah untuk berkultivasi ke alam kehidupan dan kematian, dan saya tidak bisa menyelesaikannya. Dia memegang tangan Gong Sun Yan dan mencoba membimbing energi di buah Dao kepadanya. Gong Sun Yan telah merencanakan untuk menolaknya, tetapi ketika energi buah itu melonjak, dia langsung merasakan sensasi yang jauh lebih nyaman. Seolah-olah dia telah kembali ke rahim, kembali ke dalam inti buah, yang sangat nyaman. Pohon kecil di belakangnya perlahan berpisah, dan dua daun lembut bergetar lembut. Tidak! Feng Qiuyun tiba-tiba melompat dengan marah, dan api Phoenix menutupi seluruh tubuhnya. Aku harus menemukan pelacur kecil itu dan memberinya pelajaran. Qin Mu tertegun dan bertanya, siapa yang Suster Qiuyun bicarakan? Qi Xiaoyu. Feng Qiuyun tidak bisa menyembunyikan amarahnya saat dia menggertakkan giginya satu sama lain. Pelacur kecil itu mengkhianati ras Phoenix. Ayo, ikuti aku ke ibu kota Diok, aku akan mengalahkan bangsat kecil itu sampai mati.